Ini mengenai saya, ya. Ini mengenai saya license promotor Stephen Brain. Kemudian juga saya adalah freelance trainer spesialis, juga asesor kompetensi di BNSP karena saya banyak bekerja di bidang hotel. Jadi kebanyakan bidangnya mengambil bidang hotel, selain human resource dan juga saya mengambil bidang pelatihan. Dan saya juga auditor serta konsultan. Cukup banyak ya, tetapi ternyata menjadi promotor Stephen Brain itu yang paling menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai intuiting, kita bicara mengenai seseorang yang melukis hidupnya. Jadi dulunya saya nggak tahu bahwa saya itu intuiting karena belum tes. Tapi begitu tes di Stephen Brain, saya mengingat kembali bagaimana saya melukis hidup sebagai orang yang memiliki personality genetik intuiting introvert. Oke. Nah, waktu kecil saya memiliki gambaran besar. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang intuiting atau mungkin anak-anaknya intuiting, partnernya intuiting. Ya, saya bercerita, saya waktu kecil itu memiliki gambaran besar, mau jadi apa, gitu kan ya, mau jadi apa. Jadi lukisan hidup saya itu sudah saya dapatkan waktu saya kecil. Saya ingin bekerja di rumah, tetapi yang berkelas. Berkelas pengertian saya sebagai anak-anak waktu itu adalah saya bisa duduk di depan komputer, kemudian saya bisa menjadi pembicara ke sana ke sini, dan saya bisa di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sesederhana itu, sesederhana itu. Kemudian saya mulai berpikir, apa sih yang dibutuhkan? Nah, ibarat orang yang melukis sesuatu ya, ingin melukis sesuatu, dia tentu membutuhkan sesuatu juga gitu. Kemudian saya tahu bahwa saya butuh pengetahuan, saya butuh pengalaman, dan saya juga butuh perilaku yang cocok. Seperti itu ya. Dan kemudian saya bersyukur karena dalam kehidupan saya waktu kecil, ya sekarang saya bersyukur gitu kan ya, karena tahu bahwa itu penting sekali. Nilai-nilai kehidupan diajarkan dari kecil yang bisa saya jadikan pegangan hidup. Jadi diajarkan bahwa berbeda itu seru, belajar itu seru, dan jalan-jalan itu seru gitu ya. Jadi artinya, setelah saya jadi promotor Stephen, saya merasa bahwa ketika kita ketemu dengan orang intuiting, mereka bebas sekali untuk berhayal, gitu ya, bebas sekali berhayal. Kadang-kadang di luar batas. Karena itu saya bersyukur sekali ibu saya waktu kecil sering sekali bercerita pada saya dengan cara bercerita ya, dengan cara bercerita memberitahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, mengenai agama, mengenai keselamatan, kesehatan gitu kan ya. Jadi banyak hal yang diberitahu waktu itu. Kemudian ternyata sebagai seorang intuiting itu saya juga harus latihan proses kreatif. Saya temukan ketika saya tes Stephen, oh saya harus latihan proses kreatif, ya gitu ya. Dan saya harus menambah bobot. Ketika saya menambah bobot, maka sebelum saya mencapai lukisan saya, mencapai apa yang saya cita-citakan, saya mesti punya pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap yang sesuai. Nah, disinilah awal muasalnya. Saya memiliki gambaran besar, saya bekerja di rumah. Kemudian saya harus menambah bobot. Nah, Bapak dan Ibu, rupanya di sini seorang anak itu dia butuh bimbingan, sama halnya dengan saya. Kemudian saya mulai eksplorasi pengetahuan, kemudian keterampilan gitu kan ya. Saya pernah menjabat ya saya bilang ya, bekerja lah ya. Saya pernah bekerja sebagai penyiar radio, saya pernah urus jualan hotel, saya pernah urus promosi hotel, kemudian saya pernah juga nulis, saya pernah menerbitkan novel, sesekali saya pernah juga nyambi MLM, terlibat urus resepsionis hotel, urus-urus villa. Saya pernah jadi kepala tukang bersih-bersih dan saya senang sekali bergaul dengan para gardener karena bagi saya itu adalah pengetahuan yang luar biasa. Sehingga saya memiliki keterampilan bergaul dengan para gardener, para tukang kebun. Kemudian saya pernah juga ngurus-ngurus pelatihan pengembangan dan juga saya pernah juga urus operasional hotel. Dan ternyata untuk bekerja dari rumah, salah satu dan paling besar efeknya adalah menjadi promotor Stephen Brain ya. Jadi luar biasa sekali.
Nah, malam hari ini Bapak dan Ibu, setelah tadi kita mengulang secara singkat mengenai intuiting, ya. Oh, bukan mengulang ya, tadi review mengenai saya, setelah itu nanti kita akan mengulang secara singkat mengenai intuiting. Kemudian kita akan tanya jawab. Senang sekali kalau misalnya bisa yang tanya jawab itu yang open mic. Kemudian nanti jikalau memang sudah tidak ada yang open mic, kita akan lihat di chat. Mohon bantuannya agar yang tanya jawab itu masih ada di Zoom. Dan maksimal malam hari ini kita berharap selesai pukul 21 WIB. Tapi biasanya lebih ya, karena biasanya antusiasmenya itu cukup banyak. Nah, Bapak dan Ibu, kita juga tahu kita sendiri sebagai orang intuiting, anak-anak kita, pasangan kita, atau keluarga kita, itu adalah bibit unggul. Jadi semuanya bibit unggul. Nah, ditanam di mana? Nah, itu tentu saja kita harus tergantung apa bibitnya. Jadi bibit unggul itu ditanam di mana tergantung apa bibitnya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah dijelaskan sebelumnya mengenai ini. Dan kita juga tahu bahwa kalau kita bicara mengenai Stephen, ya Stephen itu adalah singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Bagi mereka yang ada di otak kiri, biasanya mereka lebih konkret. Di otak kanan dia lebih menghayal, gitu kan ya. Kemudian yang di otak kiri dia lebih suka non-fiksi, di otak kanan dia lebih suka fiksi. Biasanya otak kiri adalah lebih teratur, otak kanan dia biasanya lebih acak gitu kan ya. Dan biasanya otak atas dia lebih lambat gitu ya, otak bawah dia lebih cepat, sedangkan kalau otak tengah, insting dia lebih spontan, pragmatis. Nah, malam hari ini kita akan bicara mengenai otak kanan atas, yaitu mengenai intuiting yang memiliki kecerdasan indera keenam. Nah, mereka, si para intuiting ini selalu membayangkan, berimajinasi, ya sukanya menghayal. Saya waktu kecil paling senang menghayal. Itu adalah pekerjaan yang paling bisa menghabiskan waktu saya berjam-jam. Dan selalu membayangkan gambaran masa depan, itu orang intuiting. Mereka kreatif dan unik, seringkali abstrak dan teoritis, kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Gitu ya. Makanya mereka harus menambah bobot, misalnya dengan nambah pengetahuan, keterampilan, seperti itu. Nah, orientasinya jangka panjang dan mereka memiliki pola beragam, banyak jalan, punya banyak alternatif. Makanya ketika kita ngobrol sama orang intuiting, mereka akan senang kalau diberikan alternatif, gitu ya. Suka perumpamaan, analogi, metafora, suka cerita fiksi. Saya jadi ingat ibu saya waktu kecil suka bercerita, memberitahu saya cerita-cerita fiksi, entah tentang si kera dengan si burung, dan lain sebagainya, yang mana beliau menaruh unsur-unsur pendidikan di sana. Nah, kebetulan ibu saya juga intuiting. Nah, kemudian orang intuiting ini fokus pada hal besar dan strategis. Chemistry-nya kata. Jadi dia suka sekali dipuji. Sensitif sekali terhadap kata-kata. Makanya seringkali kalau saya ketemu seorang klien yang memiliki anak remaja terutama wanita, saya pasti ingatkan, hati-hati, jangan klepek-klepek gara-gara kata-kata gitu ya. Nah, intuiting ini dia tidak teratur, aneh, wajar ya. Dia tidak teratur karena dia memang berhayal, berimajinasi gitu. Imajinasi pasti juga tidak teratur. Tapi itu katanya hal yang tidak baiknya, tetapi ya karena memang otaknya seperti itu, gitu kan. Jadi sifat otaknya seperti itu. Saya selalu mengumpamakan bahwa batu itu keras, kemudian kapas itu lembut. Nah, intuiting itu memang seperti itu. Dia tidak realistik, usil, banyak alasan. Ya, karena dia suka alternatif, maka dia pandai sekali membuat alasan. Seringkali terlalu menghayal, tidak bisa diperintah, dan bosanan, suka berubah, tidak fokus dan disorientasi. Nah, intuiting ini kalau punya anak-anak intuiting, seringkali mereka tidak suka kalau dilarang. Nah, ketika kita ingin melarang, itu harus ditahan dulu. Penting nggak? Nah, laranglah mereka ketika itu hubungannya dengan hal-hal yang prinsip, seperti misalnya keselamatan, kesehatan, gitu. Jadi hal-hal yang prinsip. Tapi kalau tidak, ikuti apa maunya. Nanti akhirnya mereka juga akan bosan.
bicara dengan mereka, itu selalu kita membicarakan gambaran besar dan implikasinya. Selalu gugah imajinasi mereka. Ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu, hubungkan dengan impiannya, ya. Ajak mereka berimajinasi dan jangan bebani mereka dengan detail. Seringkali orang-orang intuitif itu merasa diri mereka detail, tapi sebenarnya mereka adalah perfeksionis, ingin segala sesuatunya sempurna. Jadi kadang agak kabur antara ingin sempurna dan detail. Karena dia ingin sempurna kelihatan detail, padahal sebenarnya mereka itu kadang-kadang atau mungkin seringkali suka lupa, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan buka dengan sesi tanya jawab. Tentu ini akan dibantu oleh Bu Mira yang baik hati. Ya, silakan Bapak dan Ibu open cam ya, jadi lebih enak untuk kita ngobrol jikalau Bapak dan Ibu open cam untuk kita Q&A, ya, question and answer. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Sukma sudah replay kembali ya terkait intuiting pada malam hari ini. Jadi mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mungkin personality genetiknya pribadi adalah intuiting maupun pasangan maupun anak ataupun keluarga, orang tua, kerabat gitu ya. Jadi mengenal lebih dalam lagi tentang intuiting. Baik Bapak Ibu, seperti apa yang sudah Bu Sukma sampaikan sebelumnya, kita masuk di sesi Q&A. Jadi memang akan lebih efektif pertanyaan dari Bapak Ibu jika pertanyaan tersebut diajukan secara langsung, yaitu melalui maksud Mira bisa on cam ataupun on mic-nya ya Bapak Ibu. Kalau Iya, benar. mungkin tidak bisa memungkinkan untuk on cam, setidaknya mungkin bisa on mic-nya untuk pertanyaannya yang lebih dapat dipahami. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau malu-malu juga boleh kok dari chat aja, tapi yang pasti Mira tentu akan prioritaskan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, berinteraksi secara langsung dari on cam ataupun open mic. Silahkan Bapak Ibu, kira-kira siapa nih yang mau bertanya? Kebetulan ini Bu Sukma juga intuiting introvert ya Bapak Ibu, jadi sama nih kayak Mira, Mira juga personality genetiknya intuiting introvert. Jadi pemahamannya lebih mendalam. Silahkan Bu Isaura Xavier. Safi. Silahkan. Silakan Bu Safi. Silahkan boleh on cam juga on mic-nya. Atau kepencet aja nih right hand-nya. Silahkan nih Bapak Ibu yang mau bertanya tentang intuiting pada malam hari ini. Ini kesempatan bagus banget ya Bapak Ibu untuk kita bertanya tentang intuiting. Nah, silahkan Ibu Kiki, sudah masuk pertanyaan pertama ya dari Ibu Kiki. Silahkan Ibu Kiki. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Kiki. Iya, saya Kiki dari Cikarang. Baik Bu Kiki, silakan. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Gini, anak saya kan intuiting introvert, extrovert, sorry. Extrovert ya. Oke, Sedangkan baik. sedangkan saya thinking introvert. Nah, gimana sih caranya biar apa ya, cara pola asuhnya yang biar sama-sama enak gitu? Oke. Ini Iya gitu aja. oke. Iya, jadi Ibu pola asuhnya supaya enak. Apa yang Ibu rasa seringkali kendala Bu dalam sehari-hari? Kadang gini, anak saya di sekolahan gitu kadang ya kalau extrovert itu kan kebebasan ya, suka bebas dia ya, Iya, nggak bisa atur. Nah kalau di sekolah ya kayak gitu, gurunya nyuruh apa, dianya malah
ngapain kayak gitu. Jadinya saya Hmm. kayaknya juga jadi pengen ngajarin biar dianya maksud apa yang kita suruh gitu loh Bu. Oh, Gitu. dia ngikutin apa yang ibu Iya, mau, apa yang iya gurunya betul, mau. Oke, Bu. betul. Thinking introvert. Ibu kan orangnya lebih teratur ya, Bu ya, lebih terstruktur. Sedangkan kalau anak dia lebih ngaca gitu kan ya, Nah, lebih iya, ngaca. betul. Iya. Nah, di sirkulasi Stephen, ibu itu sebenarnya menaklukkan anak, betul ya? Ibu Iya. menaklukkan anak. Jadi sebenarnya gampang aja anak mendengar apa yang ibu katakan. Namun Bu, ibu pernah ngobrol nggak sama anak, apa sih sebenarnya yang dia mau gitu? Apa sih dalam imajinasinya? Apa sih bayangannya dia? Jadi seperti itu. Iya, belum. Anak, Iya. Anak nah saya ibu, masih umur di bawah 6 tahun, jadi masih belum bisa menjelaskan kali ya. oh, menurut observasi ibu ada nggak sesuatu yang dia sukai, Bu? Dia sukanya apa ya? Dia suka suka apa ya? Random sih ya. Belum ini, Random ya, belum iya, belum belum terlalu kelihatan ya, fokus. Iya, belum kelihatan. belum kelihatan ya. Oke, iya. Oke, seingat saya Bu ya, sesuatu yang luar biasa sekali yang ibu saya lakukan gitu kan ya. Beliau banyak sekali bercerita, seperti tadi saya sampaikan ya, bercerita dengan anak saya, dengan saya ngobrol lah, seperti ngobrol-ngobrol nanti perlahan-lahan apa istilahnya ya, perlahan-lahan kita juga akan berkomunikasi dan tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam bayangan dia, itu satu ya. Kemudian yang kedua, Bu, apa ya istilahnya, anak ibu ini, oke, dia acak, ibu bahasa kasihnya dia itu adalah suka dipuji kan ya Bu ya? Pernah nggak ibu memuji dia terhadap pencapaian-pencapaian dia? Oh ya, sering. Sering ya? Seperti dia, ya seperti dia Mm-mm. habis menggambar, walaupun gambarnya ya itu gitu aja Ah, sih. Ya iya, kita tetap apresiasi. Oh bagus kayak gitu gitu. Nah, dengan anak intuiting, mungkin gurunya juga mesti diajak ngobrol. Memang tidak bisa diarahkan. Memang dia itu seperti itu, Bu. Kecuali nanti ketika Ibu tahu apa sih sebenarnya yang dia harapkan. Anak umur 5 tahun biasanya dia sudah punya ekspektasi, punya harapan gitu. Dia pengen jalan-jalan kah atau apa. Jadi ketika Ibu ngobrol sama anak, itu hubungkan dengan imajinasinya dia, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Nah, biasanya itu dia akan dengar. Kemudian yang berikutnya karena ibu adalah menaklukkan anak tersebut, saya perhatikan banyak sekali anak-anak intuiting yang benar-benar apa maunya dia itu benar-benar diikuti oleh orang tuanya, diikutin, kemudian dia eksplor apapun, dibiarkan begitu saja, sehingga one day anak itu tahu, oh ternyata saya mau ini dong, saya butuh ini. Nah, ketika ibu mendapatkan apa yang dia butuhkan, nah disitulah waktunya ibu untuk memenuhi keinginannya dia, menghubungkan dengan apa yang diharapkan oleh guru-gurunya. Jadi memang butuh waktu. Jadi perlu juga ibu ngobrol dengan guru-gurunya seperti itu. Oh berarti kita harus Ya. nyampein ke ibu gurunya juga ya? Iya, jadi artinya Oh anaknya memang oke. begitu gitu, anaknya memang begitu sampai akhirnya kita tahu apa yang dia mau. Kalau enggak nanti gimana ya dia emosian atau gimana dia nggak mood, bad mood, dan juga tolong dipastikan anaknya tidurnya cukup, makannya Ya bagus. Nah, jadi bagus seperti iya, itu. terpenuhi sih. Iya, simpelnya seperti itu Ya. Bu. Mm-mm. Ya sekarang Jadi masih masih nyari-nyari yang minat anak tuh apa sebenarnya kayak ya, gitu. jadi ngobrol apa yang ada di imajinasinya. Anak-anak Iya intuiting betul. itu suka berubah-ubah ya, suka berubah-ubah. Tetapi sebenarnya dia punya gambaran besar dalam hidupnya apa gitu kan. Iya, Mesti ibu sering iya ngajak belum ngobrol. menemukan. Betul. Ya, ketika dia ngomong sesuatu sama ibu benar-benar mesti didengarkan karena seringkali intuiting itu tidak bisa mengekspresikan apa yang dia mau. Mm-mm. Bisa ya Bu ya? Iya betul. Iya bisa bisa paham Iya, paham. iya, Itu iya. aja Terima kasih cukup. Bu.
Ya, Iya, ya, sama-sama. terima kasih. Makasih. Terima Selamat kasih. malam. Malam. Terima kasih Bu Kiki pertanyaannya. Sudah jelas sekali ya Bu Kiki jawaban dari Bu Sukma. Nah, apalagi ini memang ibunya thinking kebetulan ya Bu Sukma ya. Jadi mungkin ya tentunya pasti perdebatannya ya kalau bukan karena keteraturan, jadwal segala macam pasti seputaran itu terus ya Bapak Ibu. Iya. Nah, memang thinking itu seperti polisi ya. Jadi memang harus ada jadwal, keteraturan, fokus, segala hal lainnya itu harus dengan satu pandangan. Menjadi satu fokus sementara. Cara belajarnya anak intuiting itu fokus dengan ketidakfokusannya ya Bu Sukma ya. Iya, benar. Nah, jadi juga terkesan cenderung seperti disorientasi. Jadi mungkin ketika kita suruh ini, dia mengerjakan yang lain. Tapi memang cara belajarnya anak intuiting itu fokus dengan ketidakfokusannya. Jadi kalau misalkan dalam mata atau sudut pandangnya thinking, ketika belajar, tapi dia terlihat tidak melihat buku gitu. Nah, mungkin bagi ibu thinking, kenapa ya anak saya tidak fokus, anak saya nggak belajar seperti anak-anak lainnya, mungkin seperti itu. Malah dia sambil menggambar, dia sambil rakit-rakit mainannya gitu. Tapi ketika ditanya, dia tahu. Nah, itu kehebatannya anak intuiting. Nah, karena cara belajarnya memang dengan berimajinasi. Jadi segala hal, segala informasi yang masuk ke logikanya anak intuiting itu dengan berimajinasi dulu pintu masuknya. Jadi pernah nggak mungkin bagi Bapak Ibu nih yang orang tuanya thinking ngelihat orang kalau lagi menghayal, berimajinasi itu matanya cuman berpandang ke satu tempat. Nah, memang anak intuiting itu kalau menghayal biasanya matanya ke atas atau kemana-mana atau sedang ngerjain apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk dia menghayal. Kalau dia fokus aja dengerin ibu, bisa jadi itu ngelamun. Nah, jadinya nggak ngedengerin dengan jelas atau dengan apa yang ibu inginkan. Nah, mungkin kita bisa pahami dengan itu dulu cara belajarnya. Silahkan Bapak Ibu yang lain, teman-teman Brainity Talk yang mau bertanya tentang intuiting. Oke, nah ini memang begini ya Bapak Ibu ya, kalau udah masuk satu pertanyaan masih malu-malu, masuk lagi yang kedua, masuk lagi yang ketiga. Iya, Oke, Mira bacakan ya Bu Sukma untuk pertanyaan iya, baik. dari Ibu Mimi Silvi. Ibu Mimi Silvi personality genetiknya sensing extrovert. Nah, punya anak umur 16 tahun perempuan, personality genetiknya intuiting extrovert. Nah, apakah anak intuiting extrovert cocok masuk sekolah kedinasan? Wah, ini pertanyaan menarik ini ya. Mungkin Iya, ini bisa jadi sumber informasi juga nih untuk Bapak Ibu. Kira-kira anak saya yang intuiting cocok nggak ya masuk sekolahnya kedinasan? Oke, mari kita dengarkan dengan seksama tanggapan dari Bu Sukma. Silahkan Bu Sukma. Ibu Mimi mana nih, Ibu Mimi? Coba saya mau Interaksi ya Bu Sukma. iya, Ibu Silahkan Mimi Bu mana? Mimi, kalau misalkan bisa interaksi, kita interaksi. Ya, Assalamualaikum. Saya sendiri, Bun. Oh iya, mana? Kok aku nggak lihat ya? Cuman Oh, suaranya aja nih. suaranya aja, Bu. Sebentar, Suaranya. mungkin ada di apa? Ibu Mimi. Kebetulan ini Mira nggak bisa soroti nih Bu Mimi nih. Nggak bisa highlight nih. Karena kalau untuk highlight dia harus on cam juga. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Ya, Oke. oke. Ibu sendiri udah tes belum, Bu? Kadang-kadang gitu soalnya. Sudah, Apa namanya? Ibu sudah tes juga, Bu? Ibu sudah, Mimi. sudah. Ibu apa, Bu? Boleh tahu nggak? Sensing extrovert. Sensing extrovert, intuiting extrovert ya. Extrovert. Iya, Heeh. cuman pengen tahu aja. Jadi Iya. kalau kedinasan, Ibu sebenarnya pengen anak Ibu jadi apa, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih inginnya anak saya itu jadi sosok yang sesuai dengan apa sih MK-nya dia ya. Hmm, Anak hmm, yang hmm. apa ya, yang punya
yang menjadi sesuatu berguna untuk orang banyak. Dan terutama dia bisa jadi penegak hukum yang bisa menghukum orang-orang yang berbuat banyak kesalahan-kesalahan. Itu sih sebenarnya. Oh, Itu. Ibu Jadi ingin seperti itu ya. dan itu memang Oke. sih, emang kalau dilihat gesturnya dia pun anaknya diplomatis ya, cukup kalau ngomong itu karena kita juga dari kecil kan udah kita latih sebenarnya. Jadi cara pandang dia itu terhadap dunia luar, terus juga penilaian dia terhadap orang-orang, terus juga sopan santun. Jadi itu semuanya udah kita brainwash dari kecil gitu loh, sehingga mungkin terbawa-bawalah sampai sekarang gitu. Oh, oke, Itu, Bu. baik. Heeh. Baik, Bu. Intuiting extrovert. Kalau Ibu sempat lihat di penjelasan ya yang diberikan pada Ibu pada saat tes, itu dia keutamaan sekolahnya kewirausahaan, investasi, pendidikan, pelatihan, sastra, sinematografi, spionase, kepolisian. Jadi kalau orang intuiting itu dia orangnya acak, Bu. Ya, orangnya acak. Sementara Ibu tadi sensing extrovert. Jadi Ibu di otak kiri itu Ibu lebih teratur gitu ya, lebih teratur. Jadi aturan ya, aturan-aturan seperti itu mereka nggak suka. Mereka lebih suka ke kreativitas. Biasanya seperti itu. Kira-kira di kedinasan ada nggak pekerjaan yang butuh kreativitas, Bu? Pengennya sih kita tuh masukin dia ke Poltekim, Bu. Jadi Politeknik Ilmu Keimigrasian. Jadi taruna. Oh, jadi itu kayak banyak aturan kayak gitu ya, taruna. Jadi gini, mungkin Hmm. kita ilustrasikan ya. Jadi sekarang ini kan terus terang untuk mahasiswa-mahasiswa gitu kan, dunia pekerjaan itu sekarang semakin sempit, ya kan? Sehingga mahasiswa banyak yang lulus, tapi akhirnya tidak tahu mau kerja kemana. Even pun juga misalnya dia dari universitas yang paling bagus sekalipun, tapi ketika sudah lulus, angka pekerjaan yang tersedia di Indonesia itu tidak sesuai dengan angka kelulusan sarjana-sarjana. Nah, makanya kenapa saya sama suami itu berpikir yang kita cari yang aman aja lah gitu loh, yang namanya sekolah kedinasan. Kalau sekolah kedinasan itu kan ibaratnya sekolah, kamu di situ udah dapat uang saku, ya kita juga bisa biayain. Cuman kan kita pikir untuk masa depannya dia, untuk jangka panjangnya dia gitu kan, hingga dia itu bisa survive. Karena kita tilik ke belakang nih, zamannya COVID gitu kan. Di zaman COVID itu kan akhirnya yang bisa bertahan itu ya memang salah satunya itu yaitu ya ASN itu kan, TNI, Polri segala macam, yang mereka itu eventnya itu adalah aparatur negara. Itu yang menurut kita Oke. itu lebih settle ketimbang yang lain. Nah, makanya kenapa kita tuh berpikir daripada kita sekolah kedinasan itu kan jadi salah satu alternatif ya untuk supaya masa depannya dia itu memang memang ada ininya lah gitu loh, ada Jaminan ya, Bu ya? jaminan, betul. Even misalnya ini Oke. anak perempuan Bu gitu kan, kita nggak tahu lah ya nanti mungkin ya mudah-mudahan suaminya dia misalnya berumah tangga, suaminya bisa bisa menjamin. Tapi kalau misalnya ada kata tentunya suaminya juga lagi down, nah sedangkan dia kan bisa jadi ibaratnya itu bisa jadi penopang lah gitu loh. Ada yang pasti lah gitu. Itu sih Oke. sebenarnya latar Ya, belakangnya. Bu Mimi, bagus sekali ya. Bagus sekali orang tua memang harus memiliki cita-cita untuk anaknya. Ketika kita ngelihat orang intuiting extrovert, kebetulan saya juga intuiting, Bu. Yang saya temukan dalam diri saya, ternyata kalau saya kerja itu saya harus kerja, istirahat, kerja, istirahat. Kadang-kadang saya bisa push diri saya kalau misalnya ada project atau apa. Tetapi setelah itu saya harus istirahat. Jadi intuiting itu memiliki badan yang tidak sekuat sensing seperti Ibu. Sensing itu dia badannya paling kuat dan dia adalah anak yang rajin gitu ya, anak yang rajin. Tapi sedangkan intuiting itu aduh seneng banget kalau disuruh tidur. Jadi seperti itu. Nah, di situ perbedaannya, Bu. Kenapa saya bertanya ada nggak seperti apa sih pekerjaannya? Kalau misalnya ada pekerjaan yang membiarkan anaknya seperti itu dan lebih bebas, mungkin itu lebih bagus, Bu. Nah, itu lebih bagus. Jadi itu jawaban saya. Semoga bisa menjelaskan ya, Bu ya.
Mungkin Jadi agak mengecewakan, tapi nanti mesti dicari Bu. Kalau misalnya di kedinasan, cuman saya nggak terlalu paham apa saja yang ada di kedinasan itu. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia lebih apa sih istilahnya lebih rileks. Tapi ada cara satu lagi Bu. Kalau anak ibu memang suka olahraga, ya suka olahraga, makanannya bagus, itu akan cukup menunjang. Ya, itu hmm, akan cukup menunjang. Jadi itu juga bisa membantu anak ibu untuk berada di kedinasan. Tetapi mungkin dia tidak akan apa namanya sebagus orang sensing seperti ibu ketika di kedinasan karena badannya memang berbeda seperti itu. tapi di situ kenapa ada spionase kepolisian ya? Itu kan juga salah satu pekerjaan yang menuntut kedisiplinan. Hmm, peramal saham, oke. Betul Bu, mereka memang butuh kedisiplinan, tetapi Bu ketika bicara spionase di situ ada kreativitas Bu. Atau mungkin ketika Ibu bicara kedinasan ya, ketika Ibu bicara kedinasan ya, di awal ketika dia masih muda gitu, dia masih kuat dengan olahraga dan lain sebagainya, dia bisa bertahan. Nanti Ibu bisa arahkan ke spionase nanti. Jadi dia bisa dia bekerja di situ karena otaknya cukup kreatif, cukup mencari alternatif. Jadi seperti itu. Oke, Jadi nah ini apapun sebenarnya pekerjaannya, apapun kerjaan, misalnya dokter ternyata cocok untuk ini, untuk itu. Tapi ada nggak cara anak itu bisa, misalnya anak apa sih istilahnya feeling menjadi dokter? Gimana sih caranya anak feeling biar bisa jadi dokter dan dia betah? Nah, anak ibu yang intuiting extrovert ini gimana sih caranya supaya dia bisa sekolah di kedinasan dan kemudian dia menyenangi pekerjaannya? Misalnya Oke. dengan olahraga rajin dan lain sebagainya. Cuman dia harus disiplin dan dia harus tahu itu karena anak intuiting cenderung dia acak dan tidak disiplin. Itu yang Oh, harus kalau nah ditanamkan itu ya. dia. Itu kalau saya sih dari kecil sih udah saya terapkan disiplin itu sih, Bu. Jadi Iya. kayaknya sih, jadi kayak misal pagi-pagi dia kan kebetulan dari pondok pesantren. Pagi-pagi sekarang sekolahnya udah nggak pesantren lagi gitu kan. Cuman dari pagi, apa 1 tahun ini dia tetap aturan-aturan di pondoknya tetap dia laksanakan kayak tahajud, Oh kayak ya. murojaah gitu kan. Dan itu juga harus saya yang saya ini juga gitu. Saya ingatkan terus. Oke. Bersyukur oke. anaknya punya ibu yang sensing ya. Ya, benar. Oke, Bu Iya, Mimi, mungkin Mira tambahin sedikit, nggak apa-apa ya, Bu Sukma ya. silakan. Nah, Oke. jadi mungkin spionase kepolisian, kenapa ya ada rekomendasi di belakang sertifikat Stivin yang hasilnya intuiting tentang spionase kepolisian. Nah, spionase kepolisian itu bagiannya mata-matanya polisi, Bu. Jadi bagian intel. Nah, kenapa Intuiting itu bisa rekomendasi kalau masuk kepolisian, dia masuknya ke bagian intel atau spionase kepolisian. Jadi bagian detektif. Nah, dia mampu merencanakan, dia mampu menstrategi dengan otak kreativitasnya. Nah, Hmm. itu dia kelebihannya. Kenapa? Jadi bukan berarti anak Intuiting memang kalau kita dalam pengalaman anak intuiting itu dia di belahan otak kanan mungkin lebih bekerja di bagian kreativitas, imajiner, tapi bukan berarti dia nggak bisa jadi dokter, dia nggak bisa jadi kedinasan. Nah, mungkin akan kecewa atau bagaimana kalau misalkan ada yang intuiting yang sudah berprofesi seperti itu. Tapi satu yang menjadi acuannya itu kalau itu memang sudah menjadi hasrat ya. Nah, kalau misalkan itu menjadi hasratnya, tapi yang perlu kita himbau dari awal, kita sudah tahu kelemahannya intuiting itu letaknya ada di bagian sensing, yaitu ada di rajin dan juga memori. Nah, jadi di bagian otot juga ya. Jadi kalau masuk ke dinasan, itu effortnya apa, tantangannya apa, yang pertama harus disiplin. Kalau memang sudah Ibu latih, sudah Ibu yakin, oh dia bisa disiplin, ya sudah itu memang sudah jalannya. Tapi balik lagi ya, memang anaknya mau atau tidak, itu kita tidak memaksa. Kalau mau ya sudah jalankan, kalau tidak, jangan kita paksakan. Nah, jadi di bagian disiplin, mungkin kemudian di bagian detail, teliti, apalagi bagian imigrasi ya kan. Nah, imigrasi itu kan kita harus detail. Kalau misalkan Ibu Mimi sebagai seorang sensing tentu mudah sekali. Nah, dalam pandangan Bu Mimi sebagai seorang sensing sudah tetap ya pekerjaan di bagian imigrasi itu
sudah jelas gimana dia ke depannya gitu. Nah, kalau terkait dengan masa yang lampau terkait di zaman COVID itu kan memang ekonomi terjadi penurunan. Tapi yang pernah saya ingat, mohon maaf kalau ada salah, mungkin Bapak Ibu promotor yang hadir juga mungkin bisa dikoreksi. Jadi seingat saya Pak Farid Poniman itu pernah bilang intuiting yang cerdas itu yang dia bisa memanfaatkan momentum seperti itu menjadi yang lebih baik lagi. Nah, seharusnya dia bisa memikirkan dengan otak kreativitasnya itu menghasilkan yang lebih baik lagi. Jadi artinya bisa memonetisasi potensi-potensinya. Nah, seperti itu. Nah, tapi saya mengerti kalau dalam pandangan Bu Mimi yang sebagai seorang sensing extrovert dan juga dalam konsep Steven yang kalau misalkan kita temui anak sensing extrovert, layaknya mereka memang ditempa, ya kan? Nah, tapi balik lagi, bagaimana keinginan anak intuitingnya? Kalau memang sudah hasratnya di bagian kedinasan, silahkan jalankan. Kita jangan melarang. Tapi kalau itu sudah hasratnya, karena yang penting untuk anak intuiting hasratnya itu. Jadi kalau hasratnya udah dipatahkan, sudah pasti untuk menumbuhkannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Nah, jadi yang pertama, ya itu kita himbau aja tantangan-tantangannya yang di awal itu apa aja. Mungkin di bagian disiplin, detail, apalagi di bagian imigrasi. Nah, dia harus siap-siap dengan itu. Tapi kalau mungkin dilatih, dia bisa, ya itu silakan. Nah, jadi bukan berarti nggak bisa jadi polisi di bagian kedinasan, bisa. Tapi yang penting satu, kalau itu memang sudah hasratnya. Dan dia harus tahu apa aja tantangannya ketika masuk ke bidang itu, gitu. Intinya kuncinya hasrat ya. Iya, Bu. Jadi Ya, benar. bukan orang tua ya, Bu, yang mendorong, tapi apalagi intuiting, apalagi yang otak kanan ya, ada intuiting, ada feeling, ada insting juga ya di bagian otak tengah. Nah, biarkan mereka memilih sendiri. Tapi kalau memang sudah itu hasratnya intuiting, ya sudah jalankan aja. Oh, oke. Iya. Iya. Belum hasratnya sih. Saya juga nggak tahu itu hasrat dia apa bukan kan. Karena kalau Ya. saya tanya gini, hasratmu apa? Sampai sekarang juga dia nggak tahu. Nah, karena dia nggak tahu, makanya saya kasih coba ya kita kesini dulu ya, coba dulu ya gitu loh Mbak. Oh, ya, itu ya. masih dicoba gitu ya, Bu ya, tapi belum Ah, keinginannya penuh ya, ya. ya. Tapi ya itu aja yang penting pertama udah dihimbau kalau dari hasil tes Steven-nya ya tantangannya ada di bagian terlebih lagi bagian kedinasan itu kan memang apalagi imigrasi harus disiplin, harus detail. Nah, itu semuanya mungkin letaknya ada di sensing. Tapi kenapa bisa jadi kreativitasnya itu mungkin nggak keluar, potensi-potensinya intuitif nggak keluar, bisa jadi selama ini pun dia nggak mengasah bagian potensi intuitingnya. Jadi mungkin lebih banyak dikasih ruang eksplorasi aja untuk menumbuhkan hasrat-hasratnya. Oke, begitu ya Bu Mimi ya. Mungkin kita Ya, makasih banyak ya Mbak. baik. Makasih. Terima kasih banyak Bu Mimi pertanyaannya dan juga Bu Sukma atas tanggapannya. Nah, ini Mira lanjut lagi ya maaf ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi Ibu Isaura Safir, silahkan kalau mau bertanya. Mau Ya, silahkan Bu. ya jadi saya maminya Isaura. Jadi ini akunnya Isaura. Isaura sendiri dia intuiting introvert gitu ya. Saya thinking introvert. Nah, memang saya realize gitu ya. Jadi ketika saya punya anak dua-duanya sama intuiting introvert gitu ya. Nah, tapi memang saya lihat sih walaupun sama-sama II gitu ya, tapi mereka berdua berbeda gitu. Adiknya itu lebih punya apa ya, goals gitu. Udah kelihatan tuh dia punya goals kalau melakukan tugas gitu, dia tahu goalsnya tuh apa gitu. Nah, kalau untuk kakaknya, untuk Isaura sendiri kadang memang dia itu melakukan sesuatu tuh hanya sekedar ya udah melakukan aja gitu kan, karena memang disuruh gitu. Nah, tapi saya lihat Isaura itu memang dia punya kelebihannya itu dia kreatif gitu ya. Jadi saya sebagai orang thinking gitu, saya juga suka apa ya, suka amazed juga gitu ya, karena dia contohnya misalnya dia menggambarnya itu bagus gitu kan. Terus udah gitu dia bisa memodif-modif, padu-padankan style fashionnya dia itu yang menurut saya sih out of the box, tapi
keren gitu ya. Terus kebetulan saya sendiri kan dari background human resources, human capital gitu kan. Jadi saya sendiri sebenarnya udah mengamati gitu ya sebetulnya bidang pekerjaan apa yang memang sangat menjanjikan di 10-15 tahun yang mendatang gitu ya. Salah satunya itu adalah orang yang punya skill kreatif gitu, karena orang-orang kreatif itu dia lebih adaptif, lebih agile gitu. Jadi dia terhadap perubahan itu dia tuh bisa cepat catch up, lebih cepat adaptasi gitu kan. Jadi dia tuh tahu ketika ada perubahan, misalnya ada perubahan bisnis, perubahan lingkungan, dia tuh langsung dengan kreativitasnya dia langsung bisa menyesuaikan gitu. Jadi intinya dia bisa baca situasi lah gitu kan. Nah itu sih, jadi saya melihatnya sih orang intuiting itu otherwise yang tadi dibacakan profesi-profesinya itu gitu ya. Memang menurut saya sih secara basic skillnya itu adalah kreatif gitu. Nah dengan kreativitasannya dia itu, even mungkin dia lupaan atau dia memang kadang-kadang suka nggak konsisten, tapi kalau menurut saya sih anak saya Isaura ini dia itu udah tahu uh, dia tuh mau jadi apa gitu. Nah saya kan tinggal ngarahin ya, karena dia mau jadi apa, saya tinggal ngarahin arahnya tuh lewat sini gitu kan. Jadi mungkin itu aja sih, sekedar sharing gitu ya. Jadi sebetulnya waktu awal saya tahu intuiting introvert, ternyata kok beda banget sama saya gitu. Kalau saya misalnya engineering gitu ya, lebih ke hal-hal yang technical banget gitu. Anak saya kok kreatif gitu kan, saya juga bingung. Tapi ternyata pas setelah saya riset gitu ya, untuk di 10-15 tahun yang akan datang tuh sebenarnya skill apa yang paling penting itu adalah skill kreativitas gitu. Jadi ya saya bersyukur gitu ya punya anak dua-duanya intuitif introvert gitu. Iya. Nah, mungkin itu aja sih. gitu. Luar biasa sekali ya maminya Isaura, sudah berpikiran ke depan gitu ya, berpikiran ke depan. Oke, dia sudah tahu kira-kira seperti apa anaknya. Hanya pesan saya, pastikan bobot anak ditambah, misalnya pengetahuan, keterampilannya. Ketika kita bicara kreativitas, jangan sampai dia kreativitas itu ngawur gitu, karena intuiting, terutama yang introvert, cenderung seperti itu. Jadi tolong ditambahin pengetahuan, ya kompetensinya lah gitu ya. Kalau bicara dengan orang HR, kita bicara kompetensinya, jadi bobotnya ditambah. Dan dia bakal menjadi anak yang luar biasa. Ya, terima kasih maminya Isaura. Terima kasih. Silakan yang berikutnya ya. Baik, terima kasih maminya Isaura sudah mau sharing. Nah, ini mungkin bisa jadi testimoni ya untuk Bapak Ibu yang anaknya sama-sama intuiting. Nah, ini patut dicontoh sekali karena maminya Isaura ini thinking ya, Bu Sukma ya. Jadi bukan menjadi polisi, tapi menjadi Google Maps. Nah, ini sudah berulang kali disampaikan sama Solver Ferry. Jadi orang tua yang thinking bagi anak intuiting ya jangan menjadi polisi, tapi jadilah Google Maps. Nah, jadi mengarahkan anak yang kita sudah tahu, oh dia intuiting, dia mampu berpikir jangka panjang segala macam. Nah, kalau di bagian kreativitas sudah terbukti sekarang aja kita melalui sosial media udah dapat banyak income ya Bu Sukma ya. Oke. Baik. Terima kasih Mami Saura. Mira lanjut lagi. Ini dari Ibu Dila. Silahkan Ibu Dila yang sudah raise hand duluan. Iya, halo. Kenalin Halo, aku Dila. Ibu Sukma sama Kamira dan teman-teman yang lain. Aku tuh sebenarnya baru tes Stephen tuh baru berapa bulan yang lalu dan dapat hasilnya intuiting extrovert. Cerita dulu ya, sebenarnya backgroundku kerjanya itu di instansi pemerintah, ASN. Kemudian kaget juga pas lihat hasilnya kok tiba-tiba intuiting ya, yang dimana kerjanya kan biasanya tuh ya 8 sampai jam 5 gitu ya, dan kerjaan kesehariannya itu kayak, monoton, itu aja sebenarnya dengan deadline waktu, kemudian ya birokrasi, terus ada atasan, ada, teman setim dan lain-lain. Tapi memang ada sih sisi kreativitasnya saya rasakan di situ. Memang, kerjaannya itu, karena saya di bagian sosialisasi atau humasnya juga, jadi mau nggak mau kan ketemu orang tiap hari nih, sosialisasi ke orang, itu yang membuat saya sebenarnya energinya bertambah. Tapi
somehow kayak saya tuh mulai merasa kayak ini kan tahun saya ke-6 ya jadi ASN-nya. Kok gini-gini aja ya rasanya gitu. Terus karena kan karirnya itu udah ada polanya nih, Mbak. Saya tuh kadang bingung apakah apa ya, jalan ninja saya itu apa saya harus sekolah lagi untuk apa ya, karena saya suka belajar sebenarnya. Suka, kayak yang tadi itu dibilang kayak suka belajar mau itu apa ya, kelas, mau itu apa tuh namanya, seminar atau apa, terus saya suka ngikutin kayak gitu. Makanya kayak gini juga langsung kayak saya semangat nih, ada ilmu baru nih kayak gitu kan. Tapi pas udah di kantor tuh kayaknya rasanya kadang terkekang iya, tapi apa ya, kayak saya kayaknya harus cari sumber apa yang buat saya bisa trigger, karena rasanya dulu pas kuliah itu nggak semonoton ini gitu kan. Apa ya, sumber untuk biar saya tuh kayak, apa ya, mengembangkan si kreativitasnya tuh nggak monoton di situ gitu loh, Kak. Sama, kayak tadi kan intuiting nih dekat banget sama apresiasi gitu ya, di mana juga kayaknya kalau di kantorku kan sifatnya kayak peringkat-peringkat gitu. Nah, itu kan udah kelihatan juga sebenarnya progresnya dan biasanya yang lebih lama kerjanya ya pasti apresiasinya lebih tinggi gitu ya. Nah, kadang tuh di Hmm. situ ngerasa juga kayak, apa ya, karena minim diapresiasi juga, jadi kok mager ya, maksudnya ya udahlah gitu ajalah kerjanya, gitu ajalah gitu. Kayak, apa ya, butuh kadang demotivasi juga gitu, Mbak. Gimana ya caranya untuk Ya, menumbuhkan oke. hal, apa ya, meninggikan motivasinya itu atau mencari sumbernya gitu, kalau si intuiting tuh gimana? Karena saya ngerasa kayak, Hmm. eee karena udah terbiasa teratur kerjanya, disiplin, dan udah ada aturan gitu ya. Jadinya, apa ya, celahnya buat saya tuh nyari, eksplorasinya, gitu. Boleh dikasih Hmm. insight-nya nggak, Mbak? Makasih sebelumnya. Luar biasa sekali. Mbak Dila kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5, Liburnya Sabtu Minggu? Sabtu Minggu. Ngapain biasanya liburan? Mager, bukannya tidur atau nonton film atau pokoknya lebih ke me time sih, Mbak, sekarang. Jarang Menghayal yang ya. iya. Oke. Mbak Dila pengen hidupnya seperti apa? Maksudnya ada nggak sebuah hasrat yang Mbak Dila pengen, saya pengen seperti itu. Kalau saya dulu saya pengen kerja di rumah gitu kan. Ada nggak suatu hasrat? Atau ada nggak sesuatu yang ingin dipelajari sekarang? Eee, kalau dari dulu tuh memang cita-citanya tuh kalau nggak sebelum jadi ASN ya, aku tuh pengen jadi dosen kan. Jadi Mhm, pengennya tuh kemarin tuh sempet mikir apa cari beasiswa terus ke luar negeri gitu dan memang suka mhm, traveling waktu itu. mhm, Nah, ketika udah pas sampai kerja ini kan terbatas ya, Mbak, jadinya kan harus ada mhm, cuti dan lain-lain gitu kan. mhm, Dan apa tuh namanya, untuk aku lanjut S2 itu juga terbatas juga, nggak bisa langsung mau S2 gitu. Karena memang ya terbatas dengan aturan kan, gitu. mhm, Nah, aku tuh kadang bingung, apa ya, nyari ininya kemana ya, sementara kayak pernah nyoba-nyoba hal misalnya kayak olahraga baru ya, aku kadang nyoba yoga mhm, lah, pilates lah, apalah gitu ya. Tapi, mhm, mhm. ya udah stuck gitu aja dan nggak tahu yang aku rasain apa teman-teman yang intuiting juga merasakan, kayak kalau udah bosen, udah aku nggak mau itu lagi gitu, maksudnya, Mhm, nggak mau menekuninya kalau aku udah nggak suka atau misalnya, ya random aja gitu, pilih-pilih mhm. kalau suka ya udah, tapi kalau udah mulai bosen atau apa, ya udah aku tinggal gitu. Oke. Buruk ya, Kak, kayak gitu ya? Baik, enggak, saya bisa bisa relate dengan itu ya, saya bisa relate dengan itu. Saya pernah juga mengalami hal seperti itu. Tetapi karir itu bukan cuma di dalam pekerjaan kita sekarang. Karir itu juga di luar pekerjaan kita. Ada nggak suatu hobi atau apa yang ingin kita lakukan untuk mendukung gambaran besar dalam hidup kita, untuk mendukung cita-cita besar dalam hidup kita. Jadi itu yang harus dilakukan. Sepertinya kalau pengen jadi dosen, kalau mau S2 terbatas, apanya sih terbatas ketika kita bisa S2 online? Pernah terbayang nggak online di universitas terbuka Indonesia punya gitu kan? Jadi bisa online, kemudian ya kita punya hari Sabtu Minggu. Yang penting Mbak Dila punya hasrat yang besar. Benar nggak pengen jadi dosen? Jadi memang intuiting itu dia suka alternatif. Jadi seriusin pekerjaan di kantor. Nah tadi bilang pilates belajar seperti itu ya. Olahraga, ya olahraga makan yang bagus sehingga punya tenaga lebih karena
Intuiting kan ya tenaganya ya ngepas-ngepas kayak gitu ya, ngepas-ngepas kayak gitu, dan gunakan waktu-waktu kosong tersebut. Memang kadang-kadang aduh mager males gitu kan, tapi kalau hasratnya besar, kuliahlah lagi. Ya, kuliahlah di universitas terbuka, kan online, bisa setiap saat gitu kan. Saya yakin Mbak Dila pasti suka kalau Mbak Dila lakukan itu. Jadi karir bukan sekedar di tempat kerja, tetapi karir juga ada di luar itu. Karena gimana pun juga, kita juga masih butuh hidup, kita masih juga butuh pendapatan. Yaitu di tempat kerja sekarang dapatnya. Kemudian bangun karir di luar itu, kuliah gitu misalkan aja. Itu sih saran saya Mbak Dila. Nggak tahu Mbak Dila ada yang mau disampaikan lagi. Apa ya, saya sempat mikir juga sih, kayak katanya kan kalau intuiting itu mungkin eksplorasinya bisa ke usaha nih, kalau misalnya kerjanya, office hour gitu kan, ke Sabtu Minggu. Nah itu, masih bingung kayak ngecari apa ya, saya nggak tahu apakah memang dari sananya tuh si intuiting tuh emang tipe yang bosenan, jadi nggak bisa di satu satu titik gitu. Misalnya kayak misalnya apa ya, belajar ya tadi olahraga atau misalnya saya suka baca gitu kan, saya sampai ikut klub baca juga gitu misalnya. Tapi di beberapa waktu tuh kayak misalnya udah berapa bulan, udahlah nggak lanjut lagi gitu misalnya. Apakah memang akan selalu mencari seperti itu ya kalau yang intuiting ini? Atau misalnya kalau misalnya saya udah punya satu yang saya suka, ya mungkin saya bakal, lanjut di situ memperdalam hal itu gitu. Oke. Mbak Dila, yang pernah saya lakukan dulu adalah saya setiap hari, saya mencoba mendisiplinkan diri saya paling nggak seminggu gitu ya. Saya memikirkan, ada nggak hal-hal yang saya ingin lakukan? Ada nggak hal-hal yang saya selalu tunda, tapi sebenarnya saya ingin mendapatkan hal itu dan ingin melakukan itu. Jadi saya seminggu saya coba lakukan, lebih panjang lebih bagus. Setiap hari saya coba disiplinkan diri saya, walaupun memang susah banget. Kemudian saya menemukan apa sih sebenarnya yang saya mau. Nanti dia akan berulang, dia akan datang lagi, apa sebenarnya yang saya mau. Pengen jadi dosen, pengen usaha. Kalau usaha, oke, usaha punya nggak kita kompetensinya, punya nggak kita pengetahuannya, punya nggak kita keterampilannya, punya nggak kita sikap. Sikap itu artinya disiplin, jujur, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu ya saran saya sesama intuiting. Ingat, karir bukan cuma di tempat kerja, tetapi juga di luar. Dan hubungkan nanti apa yang kita kerjakan dengan hasrat kita. Itu akan membuat kita sangat-sangat semangat di pekerjaan kita. Ya, itu. Semoga bisa membantu ya. Oke, makasih Mbak Sukma insight-nya. Iya, makasih. Oke, terima kasih banyak, Kak Dila. Kak Dila ya, saya panggilnya karena masih muda banget nih. Oke, terima kasih banyak Kak Dila sharing-nya dan pertanyaannya juga. Nah, kalau kayak gini jadi jelas ya Bu Sukma ya, menjawabnya juga seperti apa. Nah, mungkin ini bisa jadi gambaran juga nih untuk, pertanyaan yang sebelumnya mungkin Bu Mimi ya. Nah, kalau Kak Dila ini sudah mengalami nih, sudah ada contoh nyatanya ya, jadi profesinya sebagai ASN sudah dijalani, jadi bukan berarti keseharian itu kita nggak bisa jalani, bisa. Nah, tapi balik lagi kan, tetap ada tantangannya. Nah, tantangannya ada di mana? Mungkin kreativitasnya itu tidak keluar, tapi karena di bagian humas, jadi mungkin ketemu orang baru, kenal orang baru, jadi kayak nge-recharge ya, Kak Dila ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bu Hesti, silahkan Bu Hesti, tapi karena ini kayaknya kita waktunya udah jam 20:34, jadi mungkin boleh langsung pertanyaannya aja Bu Hesti, jadi bisa langsung, dieksekusi nih sama Bu Sukma. Nah, silahkan Bu Hesti, sesuai dengan thinking yang, to the point aja gitu. Silahkan Bu Hesti. Iya, Bu Mira, selamat malam dan pembicara juga selamat malam dan semuanya. Karena saya tinggal introvert, jadi to the point aja. Untuk anak intuiting, sebelumnya juga saya sering tanyakan ini dan alhamdulillah sudah temu polanya, Bu. Memang anak intuiting itu harus dengan hasratnya. Saat ini saya sudah bisa mengkondisikan anak intuiting introvert saya, yang pertama yang relawan itu, dengan membawa hasratnya ke dalam mimpinya dia gitu. Jadi kan dia kurang dalam pelajaran akademisi ya.
Jadi saya fokuskan untuk bahasa Inggris. Nah, kenapa saya fokuskan ke bahasa Inggris? Karena cita-citanya dia akan jadi nantinya international rescue gitu. Nah, saya bangun mimpinya itu kalau internal rescue di Jepang atau di negara lain itu bahasa Inggris adalah salah satu komunikasi yang utama. Kalau kamu bisa menjadi rescue internasional, basicnya harus bisa Inggris. Nah, dengan seperti itu, karena dorongannya dari dalam untuk memenuhi hasratnya dia menjadi international rescue tersebut, sehingga dia dengan motivasi dari dalam itu mau mengikuti online Inggris, jadi tanpa paksaan dari kami, tapi kesadaran dia untuk mengikutinya itu. Dan sampai dengan ini sudah berjalan dan alhamdulillah walaupun masih perlu proses itu sudah bisa berjalan. Jadi benar kata Solva Ferry bahwa kalau anak intuiting sudah menemukan hasratnya, dengan sendiri tuh dia akan mencari polanya apa yang harus dia butuhkan dalam hidup dia. Dan itu motivasinya dari dalam bukan dari kita. Jadi kita nggak perlu susah-susah kembali untuk mendorong, mengfokus, mengingatkan dan segala macam. Seperti itu sih Bu, hanya berbagi pengalaman dan terima Luar kasih ya biasa. Titin sudah Ya, luar biasa Bu. bisa Selamat ya Bu. menemukan untuk hal tersebut. Ya, terima kasih Ibu. Makasih Assalamualaikum ya. warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hesti yang sudah sharing akhirnya menemukan jawaban untuk anak intuitingnya. Jadi mungkin ini jadi salah satu testimoni juga ya untuk Bapak Ibu. Jadi ketika kita memahami dengan benar anak intuitingnya, kita pahami hasratnya, nah itu tidak akan membingungkan. Nah, itu tidak akan membingungkan. Justru ketika udah kita temui hasratnya, maka akan lancarlah segala sesuatu prosesnya. Apapun prosesnya, jalannya juga akan semakin terarah. Oke, mungkin seperti itu ya Bu Sukma ya. Oke, Mira Iya. lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya udah dari chat semua ya Bu Sukma ya. Ya, Oke, Mira silakan. bantu bacakan ini pertanyaan dari Ibu Mita. Bagaimana dengan orang tua yang genetiknya feeling introvert, anaknya intuiting extrovert, saya kadang kewalahan dengan sifat keras anak saya. Silakan Bu Sukma tanggapannya. Balik lagi Bu, hasratnya yang harus Ibu pahami. Ketika paham dengan hasratnya, kemudian ya kita instruksikan, kita minta dia lakukan sesuatu sesuai dengan hasratnya. Jadi hubungkan dengan hasratnya dia dan ajak dia berimajinasi. Sesederhana itu, ya. Sesederhana itu. Memang Iya. jawabannya sesederhana itu ya Bu Sukma ya. Jadi nggak Tapi ada. cuman nggak tahu apakah itu memuaskan atau enggak, karena kadang-kadang perlu ngobrol ya. Memang intuiting introvert ya Bu ya, harus sempurna jadi sampai benar-benar yang bertanya juga harus sampai merasa puas ya Bu. Iya. Oke, tapi karena ini kita Zoominar, jadi jangan khawatir mungkin di episode selanjutnya ya kan, Zoom berikutnya mungkin kalau belum bisa banget di framing, jadi boleh bertanya lagi. Oke, mungkin itu tanggapan dari Bu Sukma. Terima kasih banyak Bu Sukma atas tanggapannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Sari Lestari, dari Ogan Ilir. Wah, pertanyaannya, anak intuiting yang susah fokus itu kadang-kadang mengajak temannya yang lain untuk bersikap semaunya di dalam kelas. Nah, guru jadi agak kewalahan ketika si intuiting ini ngajak yang lain untuk tidak fokus juga. Gimana ngatasinya ya, Bu? Oke, silahkan Bu Oke. Sukma tanggapannya. Bu Mira, sebagai orang intuiting, kita tuh sering provokasi ya. Memang itu seru banget kalau intuitif ngajak Usil ya, teman-teman Bu ya. seperti itu ya. Itu saya wah ini anak seru banget gitu ya. Nah, cara mengatasinya saya jadi mikir nih, gimana sih cara mengatasi waktu saya seperti itu gitu kan ya. Nah, balik-balik lagi mungkin gurunya tidak bisa memenuhi hasratnya dia. Memang anaknya harus diajak ngobrol dan dia memang juga tidak boleh kita bilangin jangan gitu kan ya. Jadi anaknya harus benar-benar di approach one by one, diajak ngobrol lah, didengerin perlahan-lahan nanti suatu hari ketika dia sudah bisa kita pegang, justru dia nanti yang akan mengajak teman-temannya untuk dengerin gurunya ya, untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Cuman ya memang harus dilakukan pendekatan one on one ya, diajak ngobrol, diajak apalah gitu kan, dengarkan apa yang dia mau. Biasanya seperti itu, Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Sukma. Memang iya benar ya. Jadi kalau ada teman
yang kita suka provokasi jadi usil gitu ya. Tapi biasanya Iya. usil itu karena kreativitasnya nggak keluar gitu ya Bu ya. Jadi nggak tahu Mm-mm. nih mau menuangkannya di mana gitu. Akhirnya terjadilah usil. Oke, mungkin itu bisa jadi jawaban untuk Bu Sari Lestari. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Mira lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Dian Ayu Anggraini. Pertanyaannya, Bunda, saya mau nanya, anak saya thinking introvert, kira-kira cara menghadapinya gimana ya? Cara menghadapi gimana nih, Bu Dian? Ya, Bu Dian apa ininya? Apa thinking introvert Personality. sama atau apa? Iya, Karena benar. biasanya challenge-nya di situ, tantangannya di situ. Ketika kita tidak tahu apa personality kita, jadi agak nggak bisa ditebak juga gitu. Namun Benar. biasanya anak thinking introvert itu cara menghadapinya apa masalahnya gitu kan ya. Kalau kita tahu masalahnya baru kita bisa ngerti. Yang jelas otak thinking itu seringkali kita juga ngobrol sama solver, dia itu kayak komputer. Jadi masukkan data, kita pengen dia seperti apa, masukkan data, kemudian otaknya akan menganalisa. Jadi artinya ketika ada bermasalah buat kita, artinya data yang dimasukkan itu belum tepat. Ya, anak-anak itu bisa membaca, kalau kamu ketemu orang harus tersenyum. Nah, itu juga termasuk data bagi mereka. Ini saya ngopi apa yang dikatakan Solver Ferry. Ya, jadi seperti itu. Semoga itu bisa membantu, Bu, untuk sementara waktu. Benar. Terima Ya, kasih, Bu Sukma, tanggapannya. Tapi ini, oke. Oke, Mira lanjut lagi ke ya. pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Erik Lestari. Pertanyaannya, anak saya yang intuiting extrovert umurnya 8 tahun, perempuan, suka tiba-tiba teriak histeris sambil bermain seperti heboh gitu. Sudah dinasihati Mbak, tapi masih juga. Oke, silahkan Bu Sukma tanggapannya. Suka tiba-tiba teriak histeris, ya memang sih anak intuiting nggak suka dinasehatin gitu kan ya. itu satu dulu ya, anak intuiting nggak suka dinasehatin. Ibu Eni Lestari thinking ya Bu ya. Jadi Ibu sebagai orang thinking punya aturan gitu, sementara anak intuitingnya dia tidak punya aturan. Jadi dia suka-suka. Bagi dia seru aja ketika histeris pada saat sambil bermain gitu ya. Karena dia mengekspresikan dirinya pada saat itu. Jadi kalau misalnya Ibu memang pengen dia lebih kalem atau apa seperti itu, tadi Ibu Mira juga mengatakan sebagai orang thinking harus menjadi Google Map. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi ajak ngobrol, bukan dilarang, bukan dinasehati. Bahkan kalau dinasehati, dilarang dia akan menjadi-jadi. Jadi ajak ngobrol, apa sih sebenarnya yang dia pikirkan, ya apa sih sebenarnya yang dia impikan, apa imajinasinya pada saat dia teriak. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan, baru mungkin di situ kita mulai bercerita apa sih implikasinya, ya akibatnya jika dia melakukan itu, gitu kan ya. Tapi dengan cara bercerita, dengan cara perumpamaan, ya memberikan gambaran besar seperti itu. Jadi tidak sekedar dilarang. Ya. Oke. Segitu Benar. aja Bu, ya. Oke, terima kasih Bu Sukma. Jadi bukan dilarang tapi disindir kayaknya ya Bu. Iya. Aduh, berisik banget nih kayaknya nanti kuping mama bentar lagi nggak bisa denger deh. Nah, gitu mungkin bisa jadi seperti itu ya untuk Ibu Eli. Nah, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Leli Arya. Oke, sebentar Mira Oke. bacakan pertanyaannya. Mau nanya Bu, sudah beberapa teman yang intuiting atau anaknya yang intuiting kok ngeluh sering masalah dengan sal nafas mudah berlendir. Kira-kira penyebabnya apa ya? Apakah ada yang mengalami juga? Pernah dengan Solver Ferry bahas ini. Anaknya yang intuiting. Oh, oke. Oke, silakan Bu Oke, Sukma. Ibu Leli sudah pernah bahas dengan Solver Ferry. Apa yang dikatakan Solver Ferry waktu itu? Nah, makanya pengen ngobrol gitu kan ya. Jadi Benar. kadang-kadang case by case itu juga perlu kita lihat. Kemudian ketika dia bicara mengenai nafas mudah berlendir, apakah sudah ke dokter? Apa yang dikatakan dokter? Karena kan kita juga tidak bisa memberikan
kayak dokter nggak bisa dia memberikan resep kalau belum tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, jadi Ibu Leli ada di sini. Ada Bu, iya. Selamat Oke. malam Bu, ya. Ya, selamat malam. Apa yang dikatakan Solver Ferry waktu itu, Bu? Saya agak-agak lupa, tapi Solver Perry itu pernah bilang kalau memang tipe intuiting itu mudah berlendir. Mungkin secara psikologis ya Bu ya. Misalnya kalau dia panik atau apa gitu kan, itu katanya kalau nggak salah ingat ya Bu ya, itu bentuk pertahanan dirinya dia gitu, menghasilkan Oke. lendir itu gitu. Tadi barusan ngobrol sama teman yang anaknya intuiting, dia udah sempat periksa ke dokter, udah berapa dokter yang diperiksa nggak ada masalah. Cuman ya itu dia, kayak lendirnya tuh banyak, terus apa ya, mungkin hiper ini ya, saliva ya. Kalau Oke. dia, dan itu muncul kalau dia panik, dia merasa terancam mungkin, atau dia ada masalah psikologis lah yang lainnya. Kira-kira Iya. itu ada yang pernah ngalamin atau ternyata Oke. juga tadi nggak bisa jawab banyak. Iya. Ada hal kalau kita bicara intuiting, saya ngalamin. Jadi artinya memang mesti lebih apa ya, lebih damai ya, kita lebih damai, mungkin tarik nafas atau apa. Saya ngalamin seperti itu. Kemudian tidur saya juga mesti cukup, istirahat mesti cukup. Jadi seperti itu yang selalu harus saya lakukan. Makanya intuiting balik lagi dia bukan tipe yang harus diforsir badannya. Dia tipe yang harus kerja, istirahat, bentuk dia agar lebih kuat gitu kan ya dengan olahraga dan makanan bagus. Saya nggak tahu Ibu kalau di Ibu apa ya, Muslim, Kristen atau apa gitu? Kebetulan Muslim, saya Bu. Hindu, Muslim. jadi saya mungkin akan banyak lebih ke meditasi yang saya lakukan. Sehingga dia akan lebih peaceful. Itu sangat membantu sekali menghilangkan stres. Mungkin ada di agama lain gitu kan ya, di agama lain bisa dicari apa sih sebenarnya yang bisa membuat seseorang itu lebih ngerasa berdamai sama dirinya gitu. Kira-kira seperti itu Bu, itu yang akan membantu orang intuiting lebih peaceful. Kalau agama Islam bisa puasa, Bu. Oke ya, betul. Iya. Nah, Di intuiting juga disarankan puasa kan ya? benar. Ya, intuiting juga disarankan puasa, Benar. Bu. Oke, nanti Oke, ya. untuk kelanjutannya kayaknya kita sharing lagi kayaknya dengan Solver Ferry kayaknya ya Bu Sukma ya, karena mungkin kita butuh lebih pendalaman lagi ya kan, karena pertanyaan ini nggak banyak dan hanya beberapa aja gitu yang mengalami. Tapi bukan berarti dominannya seperti itu. Oke, terima kasih Iya. Bu Leli pertanyaannya dan Bu Iya. Sukma atas tanggapannya. Mira lanjut Oke lagi. ya Bu ya. Iya. Oke, Mira melanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Adriana. Izin bertanya, saya intuiting introvert, sedangkan suami saya sensing extrovert. Nah, bagaimana saya harus menghadapi suami untuk komunikasi yang efektif untuk kami ke depan? Baik, terima kasih Bu Au. Oke. Sebenarnya kan Ibu itu statusnya apa ya? Menaklukkan ya? Ya, benar. Artinya seringkali dengan sensing itu kan dia fakta-fakta, kenyataan. Jadi ngomongnya yang ringkas-ringkas itu aja dengan fakta. Kita orang intuitif sering berhayal ke masa depan jauh-jauh gitu kan. Jadi kalau dengan orang sensing, Ibu ngomong apa itu kasih contoh. Memang sih intuitif susah ngasih contoh. Tapi itu bisa dilakukan, Bu. Misalnya Ibu mau, nah saya sendiri juga bingung kasih contoh ya. Jadi artinya Ibu mau meminta suami ngapain gitu, kasih contoh dia. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Yang lebih simpelnya Bu lagi, Mira? Ya, gimana? Bu Mira ada saran? Ya, yang lebih simpelnya lagi mengikuti kodrat aja Bu Adriana, apalagi yang pola hubungannya ini istri menaklukkan suami. Jadi kalau sudah mengenal kodrat, bagaimana kodrat istri semutlaknya seharusnya itu diikutkan saja. Tapi
Yaitu tadi ya, kalau Mira nggak salah ya harus banyak cium tangan dan minta maaf sama suami, minta ampun ya Bu Adriana ya. Nah, selebihnya itu jangan ikut campur apa yang menjadi urusan suami. Gitu. Oke, kayaknya itu aja. Tapi kalau mau lebih lengkapnya mungkin bisa ikut WST Couple yang nanti dilaksanakan tanggal 20 ya Bu Adriana. Tanggal 20 Iya. minggu ini. Nah, jadi Sabtu Minggu, tapi cuma sampai setengah hari aja kok. Tapi dilaksanakan 2 hari. Oke, terima kasih Bu Sukma tanggapannya dan Bu Adriana pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Martini. Pertanyaannya, suami saya intuiting introvert usianya 49 tahun, sedangkan saya intuiting extrovert usianya 42 tahun. Nah, apa kiatnya supaya kami bisa semakin serasi dan harmonis? Oke, baik. Terima kasih Bu Ah, Martini. ini Silakan Bu Sukma. sesama intuiting ya, sesama intuiting tuh kan dia kayak berteman gitu ya, kayak berteman. Ya udah beraktivitas saja bareng-bareng gitu ya, beraktivitas saja bareng-bareng. Mungkin ada sesuatu yang dikerjakan, kreativitas bareng-bareng. Saya rasa itu juga akan bisa semakin serasi dan harmonis. Karena gampang banget kan, karena sama-sama intuiting. Bu Mira ada tambahan ya Bu Mira? Benar Bu, itu aja. Jadi memang Mm-mm. simple jawabannya ya Bu Sukma ya. Kalau Mm-mm. komunikasinya bukan seperti teman, mungkin kalau LDR juga lebih baik gitu. Oke, terima kasih Bu Sukma tanggapannya dan Bu Martini atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Rufa Solvia. Pertanyaannya, Assalamualaikum, mau tanya Bu, anak intuiting itu memang tidak bisa disuruh, tidak bisa diancam. Bagaimana cara yang tepat untuk menasehati? Intuitingnya introvert atau ekstrovert Bu? Kalau introvert memang butuh diancam, tapi kalau ekstrovert memang tidak perlu untuk diancam. Iya, heeh. Jadi Semoga udah itu terjawab ya Bu ya? udah terjawab Udah ya. terjawab ya? Silakan. Iya, oke. Terima kasih Bu Mm-mm. Rufa Solvia pertanyaannya. Mira lanjut Mm-mm. lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Beata. Mbak mau nanya bagaimana cara tahu Oh kita... iya. Oh, iya memang Ini benar. Iya, harus tes dulu ya iya, Bu Beata. Kalau boleh tahu lokasinya di mana atau nanti boleh DM aja Instagramnya Stephen Brain. Nanti di DM nanti tanya domisilinya saat ini. Nanti dicarikan promotor yang terdekat dari lokasi Ibu untuk tes Stephen ya. iya. Oke, Nanti Mira lanjut. ya Bu Beta bisa hubungi saya. Kebetulan ini teman saya. Oh iya iya, Mm-mm. baik. Silakan Ibu bisa langsung hubungi Bu Sukma aja kalau begitu lebih dekat ya. Jadi komunikasi dan informasinya lebih enak lagi. Oke. Nah, ini ada sharing juga nih dari Pak Widi, salah satu promotor lisensi Stephen Brain dari Semarang juga. Share-nya saya ada klien ASN Intuiting, dia punya aktivitas lain atau bisnis yang bisa menyalurkan kreativitasnya. Dan setiap pulang kerja selalu ada kegiatan yang beda-beda. Jadi rasa jenuh di pekerjaan itu bisa ditutupi dengan aktivitas lain sesuai Intuiting. Nah, ini sharing sangat bermanfaat sekali Bagus ya. sekali. Benar untuk Bapak Mm-mm. Ibu, untuk mungkin para orang tua yang anaknya mungkin mau diarahkan ke kedinasan gitu, mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ataya. Pertanyaannya Ibu Sukma, mohon maaf. Mm-mm. Oh, Oh iya, nggak apa-apa. ya. Mm-mm. Oke, pertanyaannya. Mohon maaf saya off cam karena sinyal nggak stabil saat ini. Oke, baik. Izin bertanya, anak saya ada 2 orang, keduanya laki-laki, yang pertama usianya 7 tahun, kelas 3 SD, dan yang kedua usianya 5 tahun, masih TK. Nah, si abang adalah thinking extrovert, dan ade adalah intuiting extrovert. Nah, abang sangat serius belajar, fokus, dan disiplin, sedangkan ade itu lebih santai dan tidak sefokus abangnya. Nah, bagaimana saya bisa memotivasi ade untuk bisa belajar dengan baik, kendati tidak harus sama sefokus dengan abangnya yang thinking. Mohon masukannya ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ataya pertanyaannya. Silakan Iya, tanggapannya. Bu Ataya, anaknya yang intuiting itu gimana hasil sekolahnya? Maksudnya bagus atau gimana? Atau Ibu hanya sekedar ingin mereka belajar bagus? Karena Benar. biasanya seringkali anak-anak intuiting kelihatannya santai,
Karena dia kelihatan nggak fokus, tapi sebenarnya dia fokus gitu kan ya. Kelihatannya santai, sebenarnya dia belajar. Karena anak intuiting itu cara belajarnya harus gayanya dia, ya harus gayanya dia. Atau yang saya alami secara pribadi, seringkali dengan memberi tugas gitu ya, memberi tugas, itu bisa membuat anak intuiting kelihatan di mata kita lebih belajar gitu ya dengan memberikan tugas. Karena kadang-kadang kita yang pengen gitu dengan memberi tugas. Tapi menurut saya sepanjang dia belajar, biarkan aja santai, Bu. Biarkan aja santai. Jadi ya memang berbeda. Kakaknya juga harus dikasih tahu memang adiknya gayanya begitu. Adiknya juga harus dikasih tahu kakaknya memang begitu. Memang berbeda. Mm-mm. Gimana Bu Benar. Ataya? Mudah-mudahan terjawab ya Bu Ataya, Ya. karena memang jawabannya sesimpel itu, apa yang Bu Sukma sampaikan itu memang sudah sangat menjawab. Jadi intinya Mm-mm. cara belajarnya itu dipisah, atau ruangan belajarnya itu dipisah. Jadi sendiri-sendiri nih. Jadi si thinking kita juga tidak ada distract, dia akhirnya bisa belajar dengan fokus, sedangkan si intuiting itu juga kita berikan dia satu ruangan untuk bereksplorasi. Jadi dia terserah mau ngapain aja, mau bongkar-bongkar di situ, mau coret-coret dinding, mau ngapain aja terserah. Itu adalah kepemilikan dia. Artinya kita memberikan tangki cinta juga untuk anak intuitingnya. Jadi silahkan kamu bereksplorasi di sini. Mau teriak-teriak, main-main, gimana pun di ruangan ini aja. Yang lainnya itu jangan. Apalagi mengganggu belajarnya abangnya si thinking. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sukma tanggapannya dan juga Bu Ataya atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Zainur. Ibu Zainur, benar. Nah, ini dari Ibu Zainur. Anak saya intuiting introvert. Anak saya senang sekali kalau dibujuk itu mesti dipuji seperti sini anak pintar, ayo makan, mandi, kata-kata itu harus saya ucapkan. Baru anak saya mau. Emang anak intuiting introvert seperti itu banget ya? Nah, ini Iya, emang gitu. Emang gitu kan gitu ya. Seneng banget. iya. Jadi udah terjawab ya sebenarnya ya Bu. Iya, saya mau jadi anaknya Bu Zainur nih. Iya. Karena dipuji-puji gitu ya Bu. Iya. Saya. Oke. Kalau begitu sudah terjawab, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Farida. Mbak mau tanya, saya punya anak intuiting extrovert usianya 4 tahun. Bagaimana kiat efektif metode belajar dan cara bersosialisasi dengan teman di sekolah? Baik, silakan Bu Sukma Kiat tanggapannya. efektif metode belajar dan cara bersosialisasi dengan teman di sekolah. Pertanyaannya masalahnya apa gitu kan ya. Jadi kalau anak intuiting sekali lagi dia kan harus ikutin hasratnya. Efektif metode belajarnya ya biarkan dengan caranya dia gitu kan. Intinya dia harus dibebasin. Cara bersosialisasi anak intuiting itu sebenarnya dia asosial gitu kan ya, asosial. Tapi dengan dia diberikan bobot. Jadi dia diberi dikasih pengetahuan, keterampilan gitu ya, sikap yang benar itu seperti apa. Nanti suatu saat dia akan belajar bersosialisasi dengan benar dengan teman-temannya. Mungkin ketika berusia 4 tahun masih terlalu dini kita berharap anak itu bisa seperti kita orang dewasa gitu kan. Jadi jangan terlalu memiliki harapan yang besar di situ. Biarkan aja seperti itu, biarkan anaknya dengan kebebasannya dulu, Bu. Jangan bandingkan dia dengan orang dewasa. Itu kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya dulu seperti itu. Tapi dan itu dilihat oleh teman-teman saya SD. Kemudian ketika saya di perguruan tinggi, mereka melihat saya berubah. Jadi artinya biarkan memang seperti itu. Jangan lupa ya itu lagi diajak bercerita harusnya begini, harusnya begitu tuh dari sindiran-sindiran, dari perumpamaan-perumpamaan. One day pasti dia akan bisa berubah. Ya, itu Oke, aja. baik. Terima kasih banyak Bu Sukma sudah lengkap dan membantu sekali untuk pertanyaan dari Ibu Zainur. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Bu Zainur. Terima kasih juga pertanyaannya Bu Zainur. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari
Oh, itu tadi dari pertanyaannya Bu Farida ya. Mohon maaf ya Bu Farida. Oke, terima kasih Bu Farida pertanyaannya. Ini dari nggak ada namanya, Galaxy tapi ya dari A21. device Galaxy A21s. Pertanyaannya bagaimana cara menggali hasrat anak setiap diajak ngobrol tentang keinginan dia selalu nggak tahu gitu jawabannya. Anak saya intuiting introvert, saya baru 2 minggu ini tes anak saya. Baik. Itu Nah, Bu Hesti udah jawab itu ya, sering diajak komunikasi dan lihat aktivitas yang sering dilakukan. Memang benar. seperti itu. Dan juga Bapak atau Ibu Galaxy A21 ini apa ya, personality genetiknya apa gitu. Karena itu juga mempengaruhi. Kadang-kadang ketika dia personality genetiknya orang yang didukung gitu ya oleh intuiting introvert, di situ kecenderungan untuk mendengarkan anak, mengamati anak itu sangat kurang gitu kan. Jadi orang intuiting sekali lagi dia memang harus ditungguin dia mau ngomong apa, dia mau nyampein apa, harus didengerin benar-benar. Kalau enggak kadang-kadang ya kita nggak dapet apa yang dia mau. Memang untuk mencari hasrat itu tidak gampang. Ini anaknya usia berapa ya? Iya, Kalau ini ketemu, belum disebutkan ya Bu ya. kalau tahu sama seperti tadi bisa dengan latihan apa sih sesuatu yang dia pingin ya dituliskan ya. Oh, saya pingin ini. Nanti ada hal-hal yang berulang-ulang. Nah, hal-hal yang berulang-ulang itulah yang sebenarnya dia inginkan, itulah hasratnya dia. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini nggak bisa kita jawab secara tuntas karena nggak tahu usia anak dan lain sebagainya. Tapi semoga bisa membantu. Intinya Benar, komunikasi dan amati, benar. dengarkan. Ya listening lah. Secara Oke. generalis sudah terjawab Mm-mm. ya Bu Sukmaya. Nah, Iya. nanti untuk lebih lengkap dan detailnya lagi mungkin bisa ditanya di next Zoom minggu depan ya Bapak atau Ibu. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Edo atau Bu Edo ini. Oh, wah, oh ini sharing aja ya, wah sama banget Iya. anak IE. Oke. Ini dari Saya Ibu FI, SC. Ibu SE ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ibu EC. Saya anak intuiting introvert berteriak kalau udah nggak tahan sama tekanan dan suara yang berisik. Nah, ini sharing ya dari Ibu EC. Nah, ini Mira lanjut lagi ke pertanyaan Oke, selanjutnya dari baik. Ibu Erlina. Nah, suami saya intuiting extrovert sering kasih pilihan ke anak saya yang sensing extrovert dan insting. Anak saya yang sensing extrovert kadang bingung mau jawab. Oke, jadi bilang terserah papa. Terus kalau akhirnya papanya nentukan pilihan, biasa anak yang insting suka protes. Kenapa papa kasih pilihan kalau akhirnya ditentukan? Gimana saya yang feeling extrovert ngasih tahu ke suami kalau komunikasi ke anak sensing extrovert dan insting to the point aja. Ya harus sebenarnya ya harus memang dikasih tahu udah to the point aja gitu ya Bu Sukma ya. Iya, ya udah. Nah, jadi Ya gimana? Iya gitu. kalau karena suaminya intuiting extrovert Bu Sukma, jadi mungkin dengan butuh imajinasi atau bahasa-bahasa analogi ya Bu Sukma ya. Iya, benar seperti itu aja ya. Iya, tapi kalau secara garis besar ya sudah dipahami aja sih, jangan mengikuti gayanya intuiting gitu. Jadi mengikutilah gaya anak yang sensing extrovert. Biasanya sensing extrovert memang nggak bisa ada pilihan ya Bu Sukma ya. Jadi memang Iya, harus langsung dipilih. Dan sama seperti insting juga ya Bu Sukma. iya. Nah, Mungkin jadi suaminya udah ngerti kali nggak ya bahwa iya, tapi anaknya sensing bener, harus bener, ditentuin gitu kan. bener. Jadi Tapi kayaknya kok masih pembawaan diri sendiri ya Bu Sukma Iya. ya sebagai intuiting extrovert. Itu Oke. gimana cara ngasih tahu ke suami ya? Karena suami saya tuh udah pernah saya iya. kasih tahu. To the point aja kalau ngasih tahu ke anak-anak. Dia bilang gini, biarlah mereka memilih gitu. Jadi terus aku gini, oh ya dia kan intuiting, sukanya dikasih pilihan. Cuman masalahnya anaknya beda gitu. Jadi kalau saya langsung akhirnya to the point ke anak-anak itu, dia kayaknya keberatan gitu. Dibilang jangan mematikan imajinatif anak-anak gitu kan, biarkan mereka memilih gitu. Terus ya, jadi kalau yang kecil itu udah protes, ya udah saya bilang kalau
papa nanti ngasih pilihan, kamu aja tentukan, aku bilang gitu kan, gitu. Tapi maksudnya ketika nanti ada sesuatu lagi, misalnya kayak kemarin mau makan di mana, di sini apa di sini apa di sini gitu kan. Nah, terus ya biasa tuh yang kakaknya kan pasti bingung dia. Ya kadang-kadang saya bilang gini, kamu sukanya apa? Gitu kan. Kalau saya kan suka to the point gitu. Kamu sukanya apa gitu. Jadi nah, bisa kakak kan seleranya beda sama adiknya itu kan. Gitu. Terus saya bilang ya sudah kalau gitu kita ke food court aja. Kalau di food court kan duduknya bisa satu tempat tapi pilihan masing-masing bisa di tempat yang berbeda gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu saya kadang sering ditegur sama suami saya. Biarkan mereka memilih gitu kan. Saya bilang, ya tadi saya udah kasih pilihan, mereka mau makan apa, saya bilang gitu. Iya. Jadi kita kadang-kadang berantemnya di situ gitu loh. Ya suami memang belum memahami. Ibu, by the way, waktu Ibu dijelaskan mengenai ini oleh promotor, suami ikut nggak ya, Bu ya? Suami saya tuh nggak percaya kayak gitu dia. Gitu. Jadi Tapi dia mau tes gitu ya? Iya, karena saya paksa. Oh, oke. Saya suruh ngetes, saya bilang, saya pengen tahu supaya anak ini cocoknya, karena saya melihat anak cewek itu kayaknya lebih cocok ke bapaknya, dan saya tuh lebih cocok ke anak saya yang laki gitu. Dan ternyata setelah tes Steven, apa namanya, saya memang ditaklukkan anak saya yang cowok kan. Jadi saya kalau ngajarin dia itu, saya lebih nyaman gitu sama dia. Gitu. Tapi kalau yang perempuan tuh saya kayaknya, aduh kok susah banget ya anak diajar gitu kan. Kadang suka mewah atau apa. Tapi kalau bapaknya yang ngajarin, dia kayaknya oke-oke aja gitu. Jadi cuman itu aja. Kadang-kadang si ayahnya suka ngasih pilihan gitu. Ngasih pilihan. Nah terus saya kalau mau kasih tahu, ini nanti kalau anak-anak mau makan, saya kasih pilihan papa yang ngomong atau saya yang ngomong gitu kan. Tapi kan selalu dia, udah saya aja yang nanti kasih pilihan gitu kan. Tapi saya udah tahu nih, pasti jawaban nih anak-anak kayak begini nih, kembali lagi nih, kasus terulang. Ibu sudah pernah dengan sindiran, dengan perumpamaan, jadi seperti itu? Belum sih. Itu Pakai sindir yang, gitu. iya, biasanya orang intuiting dengan cara seperti itu. Kemudian nanti gambaran besarnya gitu, Ibu bisa juga barangkali dia nggak mau dengerin, Ibu bisa ceritakan, ada teman saya loh gitu, misalkan aja dia cerita ternyata apa namanya, sama loh ngasih apa tes Steven gitu ya, tes Steven, ternyata ada anaknya yang kuat di otak kiri, otak kanan. Jadi coba dengan cara seperti itu. Jadi ternyata orang yang sensing itu dia nggak ngerti kalau dikasih pilihan, bingung. Nah itu mungkin dengan seperti itu bisa lebih diterima sama suami. Tapi memang mesti pelan-pelan ya Bu ya, karena intuiting kalau sudah keras kepala, udah tersinggung Iya, bisa benar. kacau gitu loh. Iya, betul itu. Dia soalnya Iya. bilang gini, untuk mengenal kepribadian orang atau untuk mengapa gitu dia bilang, nggak harus lewat itu, nggak harus lewat sidik jari. Banyak juga cara katanya kan, lewat begini-begini. Jadi saya Iya. kalau dia udah ngomong gitu, saya iya Iya gitu. benar. Iya mesti seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau Iya. moodnya lebih bagus atau gimana gitu kan ya, suasananya gitu, ya di perumpamaan gitu aja Bu, disindir-sindir. Tapi memang akan sangat butuh waktu. Ketika dia sudah keras sekali intuiting menolak sesuatu, ya mau diapain juga susah banget gitu. Kecuali nanti Ibu ketemu intuiting, ketemu orang thinking kali ya yang bisa membantu. Oh, Soalnya di rumah nggak sayangnya ada orang thinking ya. iya benar. Iya, Sayangnya nggak ada orang thinking gitu. ya. Kalau ketemu orang Jadi thinking yang paham Steven, dia bisa membantu. Hanya nggak tahu siapa, belum ketemu ya. Sementara ya itu Bu dengan perumpamaan. Oke. sindir-sindir Ya. ya. Makasih. Ya, Terima makasih ya. kasih Bu Erlina pertanyaannya dan Bu Sukma yang sudah menanggapi. Tapi kalau memang masih denial, ya udah kalau mengikuti gaya intuitingnya ya kan Bu Sukma. Apalagi kita udah mengerti ya namanya anak sensing, anak insting yang mungkin dia susah untuk menetapkan pilihan jika diberikan pilihan ya kan. Ya sudah biarin aja ayahnya kalau mau ngasih pilihan, silakan ditungguin aja tuh anak-anaknya sambil mikir lama banget. Nanti lama-lama juga ayahnya yang intuiting juga bosen kali gitu ya kan Bu.
Nah, mungkin Ya, benar. Tandanya ya. Bisa saya Ya, tinggal pergi kalau benar-benar. udah gitu. iya, Iya, jadi kan dia udah langsung tahu tuh, oh iya bener ya ternyata anak sensing ini nggak bisa iya, dijadikan pilihan gitu. Nah, iya. Iya. jadi memang kalau untuk Oke. cara belajar untuk anaknya yang sensing bagus sama ayahnya yang intuiting karena intuiting adalah mentor terbaik ya untuk anak sensing dan untuk anak yang insting itu sebenarnya sama kakaknya tuh lebih bagus yang sensing gitu ya Bu Sukma ya. Iya, Oke, terima kasih Bu Erlina pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak atau Ibu B. Nah, profil name-nya cuma B aja nih. Oke, Mira iya. bacakan deh ya pertanyaannya. Izin bertanya, anak saya usianya 3,5 tahun, sangat rapih dan tertata sekali. Sangat berbalik dengan hasil tes. Apakah dia senang dengan kerapian, tapi bukan berarti dia sendiri orang yang rapih. Oke, ini ada tanggapannya dari Ibu Vivir. Nah, apa hasil tesnya, Bu? Karena suami saya intuiting extrovert, orangnya sangat rapi, tertata, disiplin, dan rajin, serta teliti. Karena faktor lingkungan keluarga beliau, Bu, insya Allah. Hasil tesnya intuiting introvert. Oke, baik. Silakan, Bu Sukma. Oke, Kira-kira ada iya. tanggapannya? Sangat rapi dan tertata sekali, sangat berbalik dengan hasil tes. Apakah dia senang dengan kerapian atau ini? Rapi dan tertata sekali. Biasanya bisa jadi terjadi itu ya, rapi dan tertata, karena mungkin dia punya waktu. Ya, dia punya waktu. Tidak terlalu banyak hal yang dia lakukan. Intuiting bisa rapi dan tertata. Saya bisa rapi dan tertata. Tapi ketika banyak pekerjaan dan lain sebagainya, itu semuanya akan jadi amburadul. Jadi aslinya kelihatan. Pertanyaan saya, Ibu B atau Bapak B, 3,5 tahun, dan juga ada kemungkinan seperti katanya Bu Vivir itu, faktor lingkungan. Apakah memang dia diajar seperti itu? Dan dia punya waktu gitu ya, 3,5 tahun, sorry ya, 3,5 tahun pasti punya waktu ya. Tapi nantinya ketika dia dewasa, ketika sudah mulai semakin banyak pekerjaan dan lain sebagainya, baru kelihatan aslinya. Dia akan tidak rapi dan tertata. Dan iya, Ibu Vivir gimana? Ibu Vivir siapa? Ibu B atau Bapak B ini, apakah mengajarkannya seperti itu? Nah, apalagi kalau misalkan di bawah usia 7 tahun memang masih banyak mencontoh ya Bu Sukma ya. Iya, Jadi benar itu memang juga. mungkin bisa jadi karena lingkungan sekitarnya yang mencontohkan tentang kerapian atau tertata dan itu ya bagus ya kalau misalkan sudah seperti itu dan kalau misalkan bisa seterusnya ya mungkin itu menjadi bagian kesempurnaannya intuiting ya Bu Sukma ya. Jadi Iya, dia benar. mau segala sesuatu itu sempurna dengan hal rapi, tertata, terstruktur begitu. Nah, Tapi jadi bukan berarti dia detail kan ya? iya, jadi bukan Iya. berarti sampai selamanya atau nanti bisa jadi dia berubah, mungkin bisa jadi, tapi ya kalau bisa selamanya dia seperti itu mungkin bisa jadi nilai plusnya dari intuitif. Iya. Oke, begitu ya Bu Sukma ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Sukma tanggapannya dan Bapak atau Ibu B pertanyaannya. Nah, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Nailul. Nah, kalau Ibu intuiting extrovert dan 2 anak intuiting extrovert ngobrolnya sama seperti teman juga ya Bu Sukma? Oh iya, benar. Iya. Iya, Udah iya benar terjawab. sekali ya. Iya. Iya. Terjawab Oke. seperti itu aja ya Bu Sukma ya Iya, sebenarnya. iya benar. Terima kasih Bu Sukma. Oke, Mira lanjut Iya. lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Edo dan Bu Dewi. Oke. Oh, ini sharing ya. Wah, masih lama ya Bu Sukma nunggunya dari SD sampai perguruan tinggi. Ini yang tanggapan yang mana tadi ya Bu Sukma ya? Saya sampai Iya. lupa nih. Iya Oke. emang. Oh, Emang ini ya ada kalau ngomong pertanyaannya, Bu. Ada yang mana? pertanyaannya. Di bawahnya ada pertanyaannya. Bu Sukma izin tanya, Ibu sensing extrovert, anaknya intuiting extrovert cowok umur 8 tahun. Gimana caranya supaya energi Ibu tidak sering tersedot habis-habisan? Karena sering berbeda pandangan dan pendapat dengan anak. Baik. Silakan Bu Sukma tanggapannya. Ya harus diikutin apa maunya anak gitu kan ya, apa hasratnya itulah. Jadi jangan ngabisin energi untuk bilang jangan ini, jangan itu gitu kan ya. Ikutin aja maunya. Nanti kalau dia bosan dia berhenti. Cuman ya memang sesekali harus
tegas ketika itu berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, urusan dengan prinsip, hal-hal yang prinsip harus tegas. Tapi Benar. jangan habisin energi untuk itu. Benar. Iya, Misalkan hukum yang sudah tertulis gitu ya, Bu ya. Nah, itu ya, baru jangan. Tapi iya, kalau mungkin kayaknya anak intuitingnya berbicara dengan imajinasi, jadi mungkin ibu sensinya mendengarkan jadi nggak masuk gitu ya, Bu ya, ke benar. realita gitu ya. Jadi tersedot nih energi, jadi iya-iyakan aja gitu ya, Bu Sukma. Iya, Oke, jangan lupa loh Bu Ibu Sensing itu adalah keberuntungannya anak intuiting loh. benar. Iya, jangan Jadi lupa anak loh. Jadi intuitingnya lebih bebas ya, Bu Sukma ya. jadi Oke. ya udah jangan sampai tersedot energinya lagi. Oke, terima kasih banyak Iya, Bu Sukma tanggapannya. Nah, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi udah ya pertanyaannya dari Ibu Dian Ayu Anggraini, Bunda gimana caranya menghadapi anak thinking introvert? oke. Oh, usianya 5 tahun. Oh, ini dijawab sama Oh, Bu udah Estri ya, ya, Bu? siap. Ya, Ya, oke. oke, Nah, udah aman ya. iya. Sudah ya, Nah, Bu. Pertanyaannya sudah terakhir dari itu tadi dari Bapak Edo dan Bu Devi. oh, oke. Oh, ini Kadang-kadang, ini dari Bapak atau Ibu B tadi ya, Bu ya. Kadang anaknya detail sekali seperti botol kecap setelah dipakai harus oh, ditutup rapi, iya, seperti bersih dan kembali oh, tempatnya. Padahal kami tidak ajarkan sedetail itu. Itu kayaknya bukan detail ya, Bu ya. Itu perfect, bagian dari perfect. perfeksionis. Iya, Ya, benar. perfeksionis. Karena Iya, anak intuiting itu dia perfeksionis, itu bukan detail. Tapi nanti ya seperti katanya Bu Mira tadi, kalau dia bertahan seperti itu seterus-terusnya bagus sekali. Tetapi biasanya itu dengan dia banyak distraction nanti itu akan berantakan. Kemudian yang kedua, tidak ada, saya pernah gitu ya, detail kayak begitu, tidak ada orang yang gangguin gitu loh, tidak ada gangguin, saya naruh ini rapi, ya jadi akan tetap seperti itu, kelihatannya perfeksionisnya itu, bukan detailnya. benar. Jadi mungkin Ya, ada kemiripan ya, Bu Sukma ya. ya, Tapi dalam artiannya bagian intuitif bukan menjadi detail, tapi menjadi perfeksionis. Nah, itu yang harus dipahami ya, Bu Sukma ya, untuk iya, Bapak Ibu nih yang punya anaknya intuiting. Oke, Pak Edo, Bu Edo, ini udah ya, sudah oke. Bu Erik Kemudian, Lestari tadi udah, Bu, pertanyaannya. oh ya, Bu Erik Lestari tadi udah pertanyaannya, udah dijawab juga ya, Bu Sukma ya. oh pertanyaan saya udah belum ya Mbak, Ibu Erik Lestari sudah tadi mungkin nggak dengerin. Iya, Yang mana aja ya pertanyaannya tadi Bu Erik? Kita masih punya waktu mau on iya. cam atau ini? Yang Silakan mana Bu tadi ya? Erik Lupa. Lestari, mungkin sebentar Mira cari aja ya, Bu Oh ya, Sukma. boleh, boleh, boleh. Oh, ini pertanyaannya. Anak saya yang intuiting ekstrovert umurnya 8 tahun, perempuan suka tiba-tiba teriak histeris sambil Oh, bermain seperti heboh gitu. Itu oh, pertanyaannya, Bu. Sudah oh, dinasehatin tapi masih juga. oke. Sudah Silahkan, tadi Bu. Bu, silakan Bu Erik. Aku jadi lupa apa jawabanku tadi. Tadi jawabannya kalau itu ya, Bu. Saya juga lupa Asli, sebenarnya. asli intuiting tuh. Saya juga Jadi lupa kalau sudah sebenarnya. keluar ditangkap Iya, gitu. benar. Jadi memang benar ya, Bu ya, kata Solver Iya. Ferry. Jadi kalau ada yang keluar dari apa yang dipikirkan intuiting itu dicatat, langsung dicatat karena nanti 1 detik kemudian udah lupa. Oke. Iya. Iya, jadi diobservasi ya, diajak Iya, komunikasi tadi intinya Bu Erik Lestari ya, diajak komunikasi, benar. diobservasi, diamati gitu kan ya, diamati apa sih sebenarnya yang dia mau. Tadi juga ada yang bilang ketika intuiting teriak, siapa tadi ya, Oh, karena dia karena ini, Bu, karena dia biasanya emosinya. diganggu gitu ya. Iya. Iya, diganggu Heeh. apa ya tadi ya? Mira juga lupa. Kayaknya karena dia terganggu oleh Betul. suara-suara itu gitu. Emosinya tidak terlampiaskan gitu. Ada sesuatu yang di dalam dirinya yang ya dia tidak bisa ekspresikan. Tiba-tiba dia teriak kayak begitu.
Ya benar, saya juga pernah gitu. Ada sesuatu yang di dalam terlalu banyak menekan, tiba-tiba bisa teriak gitu. Nah, jadi harus diajak ngobrol, apa sih yang ada di pikirannya dan lain sebagainya. Betul-betul pendekatan one on one. Nah, orang intuiting itu pendekatan one on one, dipuji, itu akan keluar semua maunya. Ketika sudah dapat, ya hubungkan dengan maunya kita. Dapat dah gitu loh. Sesederhana itu. Cuman ya one on one-nya itu yang cukup lama ngabisin waktu. Oke. Ini ada tanggapan nih dari Ibu Sari Lestari. Kalau tadi ada anak intuiting yang provokatif, ada lagi anak intuiting cewek yang diam kalem penurut, nggak ada sikap semaunya seperti intuiting cowok tadi. Oke. Bu Sukma, ini ada yang raise hand nih. Ini Mira buka ya Oke. pertanyaan. Kita oh ya, ini mau dijawab dulu Ibu Sari Lestari. Oh, Ibu Sebentar. Erik tadi ya, Bu ya. Ya, Ibu Yesika. Oh ya, Ibu Yesika juga rasa. Sebentar Ibu Yesika ya. Ibu Sari Lestari ini ada anak yang intuiting cewek yang diam, kalem, penurut, nggak ada sikap semaunya seperti intuiting cowok tadi, gitu kan ya. Iya, saya punya ponakan juga diam, penurut, dan ayahnya sensing. Karena sepertinya apa yang dia mau itu didengerin sekali sama ayahnya. Didengerin, disayang, dipuji. Biasanya dia cukup penurut. Dan penurut itu karena orang yang diturutin itu mengerti dia. Nah, seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab ya Ibu Sari Lestari. Oke, terima Mm-mm. kasih Bu Sukma. Ini kita Iya. tanggapi yang Ibu raise hand dari Ibu Yesika ya Bu Sukma ya. Silakan Ibu Iya. Yesika. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dari Ibu Yesika karena mengingat waktu kita udah jam 21:21 waktu Indonesia Barat. Iya. Oh, iya. Silakan Bu Yesika. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Kak, saya mau nanya, kan intuiting, tadi kan bahasa intuiting itu perfeksionis ya, berat. Ya. Tapi bukan cuma intuiting sih, saya kenal ada orang thinker dan dia itu thinking dan dia itu sangat perfeksionis juga. Apakah perfeksionis itu karakternya otak atas ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan dibilang ya anak intuiting tuh nggak bisa diam. Apakah itu ada hubungannya dengan ADHD, Kak? Berarti anak intuiting itu lebih rawan ADHD ya? Terima kasih. Tidak bisa diam ya. Siapa yang tidak bisa diam itu ada di keluarga atau gimana, Ibu Yesika? Yang nggak bisa diam itu yang tadi Ibu bilang sih, kayak anak itu kayak suka ini, suka itu, pikirannya gampang lupa, itu semua karakternya ADHD setahu saya, Bu. Oh, oke. Jadi intuiting itu otak, kan dia kreatif sekali ya. Jadi otaknya itu ya kreatif karena memang mesinnya seperti itu gitu kan. Mesinnya kreatif, nggak bisa diam, memang dia nggak bisa diam karena mesinnya itu kreatif. Dia pengen ini, dia pengen itu. Sebenarnya menurut ya mirip ya dengan ADHD ya. Sebenarnya kalau kita sudah mengenal begitu di tes Stephen, ya kita paham bahwa batu itu keras, ya otaknya memang otak bekerja selalu pengen kreatif, pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian perfeksionis yang dimiliki otak atas. Kalau intuiting memang dia suka perfeksionis tetapi dia tidak detail. Tetapi kalau thinking itu dia kelihatan perfeksionis karena ada data mengenai perfeksionis yang dimasukkan. Kemudian yang kedua, dia ngikutin aturan ya. Jadi dia tahu bahwa sebab akibat kalau dia nggak perfect nanti hasilnya begini. Nah, jadi seperti itu sehingga dia menjadi kelihatannya seperti perfeksionis. Tetapi yang perfeksionis banget itu adalah intuiting. Nah, semoga bisa menjawab Bu Yesika. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih banyak, Kak. Sudah cukup. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Yesika. Pertanyaannya sangat menjawab sekali berarti ya, sudah paham banget. Memang ada tanggapan dari Bu Mary, memang ADHD cenderung mirip sensing. Iya, cenderung mirip sensing dan intuiting juga ada ya Bu Sukma ya yang di-labeling ADHD gitu ya Bu Sukma. Iya, ada juga. Iya. Tapi sensing lebih gitu ya Bu Mary ya. Iya, ini kebetulan Bu Mary
direct message nih ke Mira. Oh Oke. iya, makasih Oke. Bu Mary. Oke, terima kasih Bu Sukma. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Yesika. Silahkan Bu Sukma untuk closing statement pada malam hari ini tentang intuiting yang mungkin masih banyak sekali orang tua yang mungkin sulit memahami anak intuiting, bagaimana pola belajarnya, komunikasinya, cara berpikirnya anak intuiting. Silahkan Bu Sukma sebagai seorang intuiting, terlebih lagi intuiting introvert yang mungkin akan lebih susah lagi mungkin dipahami oleh banyak orang ya Bu Sukma ya. Iya, ya Ke setelah saya kenal Steven, saya baru ngerti ternyata intuiting introvert itu memang anak susah gitu ya. Dan saya ngerasa berdosa banget sama orang tua nih ya gitu kan ya. Tetapi sebenarnya sederhananya gitu kan, seperti di awal saya bilang, sederhananya si intuiting itu dia mau ngelukis, dia punya, mau gambar lukisan gini. Nah, ketika dia mau gambar lukisan itu, sebenarnya dia butuh bantuan. Butuh bantuan untuk dia ditingkatkan bobotnya, dinaikkan bobotnya dengan cara memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, terus sikap yang seperti apa. Cuman sayangnya susah sekali dikasih tahu gitu kan ya. Jadi dikasih tahunya dengan perumpamaan, dengan bercerita, atau melalui buku-buku ya yang menarik gitu yang berhubungan dengan hasratnya. Dia bisa baca buku, seandainya buku itu memang berhubungan dengan hasratnya. Dia bisa dengarkan orang, dia bisa dengarkan entah YouTube atau apa begitu ya. Sepanjang itu berhubungan dengan hasratnya. Dia bisa berubah menjadi sangat baik dan lain sebagainya sepanjang berhubungan dengan hasratnya. Jangan lupa orang intuiting kan badannya tidak sekuat-kuatnya sensing gitu kan. Diingatkan juga, tunjukkan pada dia entah melalui buku atau YouTube atau apapun, atau melalui kelas-kelas bahwa olahraga, makanan yang bagus, kemudian ya dia harus ngikutin apa sih istilahnya, apa yang diharuskan agamanya gitu kan ya. Sehingga dia menjadi damai dan dia bisa mencapai cita-citanya atau impiannya. Jadi intuiting itu bermimpi, kreatif gitu ya, seru sekali. Semua orang sering nggak mengerti, tetapi sekali kita mengerti dia, dia akan ikut sama kita. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti acara malam hari ini. Semoga jawaban-jawaban saya berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada MC Ibu Mira. Baik, terima kasih banyak Bu Sukma sekali lagi yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing, berbagi pengalaman tentang intuiting terutama ya. Sangat membantu mudah-mudahan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brainity Talk semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mungkin beberapa ada yang dapat tercerahkan, dapat terbantu berkat kehadirannya Bu Sukma sebagai seorang intuiting. Dengan kita mengenal konsep Steven, dengan kita mengenal personality genetik kita, dengan kita memahami diri kita lebih mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Mudah-mudahan Bu Sukma juga diberikan kesehatan setiap harinya, agar dapat menjalani aktivitas-aktivitas menyenangkan tentunya, makan makanan yang enak, makan makanan yang sehat ya untuk intuiting karena mungkin orang berpandangan negatif intuiting ini lemah atau mudah sakit. Nah, itu padahal sisi negatifnya, Pak. Tapi sisi positifnya intuiting jadi lebih sehat karena makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Begitu ya, Bu Sukma ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Sukma dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brainity Talk yang telah mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini dan tidak bosan-bosan Mira sampaikan, tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita ya Bapak Ibu, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainity lainnya dan mungkin kita nantinya akan berjumpa dalam waktu dekat ini juga di WST Couple. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pengen daftar juga masih bisa ya Bapak Ibu di workshop
Stephen Thematic Couple yang akan dilaksanakan Stephen Brain dalam waktu dekat ini, yaitu di tanggal 20 dan 21 Juli 2024, tepatnya di hari Sabtu dan hari Minggu, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Nah, kalau mau daftar mungkin bisa cek Instagramnya Stephen Brain, DM, kemudian daftar untuk WST atau Workshop Thematic Couple ya Bapak Ibu. Oke, tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Sukma memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga perbuatan. Jazakallah Mira ucapkan untuk Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainy Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Baik, Mira selaku MC dan juga mewakili Bu Sukma pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima Waalaikumsalam kasih. Selamat warahmatullahi istirahat wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Terima kasih Brainy Bu Talk Sukma, semuanya. Mbak Mira. Terima kasih Sama-sama semuanya. Pak Edo. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Sukma. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih Baik. Bapak dan Ibu.